Cuman sama gua dibikin warnanya tuh merah tua banget sampai udah agak hitam. Oh. Iya. Batuk. Hah? Batuk. Enggak setua itu, jadi hasil olahraga lu masih aktif gitu. Aku gam, ini dia gam, kita semua gam. Lucu banget. Bengkel manapun yang punya alat lengkap, kita mampirin biar kita bongkar. Gue bilang, aduh tapi repot juga ya, udah gue yang bawa deh. Akhirnya gue bawa motornya Wira bawa motor gue. Gue coba paksa-paksa tuh. Lengadoho, kembali lagi di bagian Balerigen bersama Barry William. Bar nonton Bar? Cewek kan? Oh, Black Experience. Kristen? Enggak, itu yang mention, ya itu lu di mention apa? Enggak, nongol di home gua. Oh, gue pikir lu ini Ian. Apa namanya, ada yang mention gitu terus. Nggak ada. Wah, anjir udah bokep tadi Bar. Mana lu? Udah gila lu. Jangan framing lu. Oh iya, kagak. Gimana kabar Bar? Gimana kabar? Gimana kabar Bar? Gimana? Kabar, Bar? Gimana kabar? Gimana kabar Bar? Kabar lu gimana Bar? Baik, Gen. Alhamdulillah. Baik, Gen. Baik, Gen. Nanya lanjut. Kalau ngobrol nanya, jangan abis nanya ini terus udah selesai. Enggak. Bar, tapi gue tuh dari dulu tuh penasaran ya. Lu Masa? tuh beneran. Lu tuh motoran dari kapan? Suka motor? SMP, suka motor dari SMA. Suka motor dari SMA. Motor pertama punya Suzuki. Sebenarnya kalau itu dikasih orang tua sih, Astrea Grand. Iya, nggak apa-apa. Astrea Grand. Astrea Grand motor pertama lu 96. tuh? Pas SMA juga? Oh enggak, SMA gue udah pakai Suzuki Smash. Oh, jadi pertama sebelumnya tuh ada kan gue bisa naik motor kan SMP kelas 2. Terus abis itu pengen lah motor, bokap beli motor lagi. Kawasaki Blitz Air, nah yang Astrea-nya gue yang pakai. Tapi gue males makainya karena kan itu hitungannya dulu kan buat anak kecil, apaan sih motor tua, jelek, jadul gitu. Akhirnya dibeliinnya Suzuki Smash. Oh, gitu. Berarti Smash itu SMA tuh? SMA, itu udah langsung modif tuh. Tapi dulu alirannya ini balap. Drag dicopot-copotin. Copot-copot trondol dulu. Pokoknya trondol. tinggal depannya tuh mesin tinggal kelihatan karbu doang ya. Iya. Sama blok doang ya. Sama blok. Sayap lepas, tulang tengah, cover tengah lepas. Bahkan gue sempet lepas. Filter udah otomatis lepas. Iya, biar bunyi gitu. Ada gitunya tuh. Iya. Terus sama, joknya di jok papas. Jok papas. Sama ya berarti ya? Sama, Gen. Kan motor lu motor gue juga. Bukan Mas, bukan itu. Maksudnya modifannya itu rata-rata sama aja. Bukan motor lu. Iya, zaman kita mah sama pasti, Gen. Iya, jok papas. Ban depan kecil, 200. Belakang 225. Sok depan turunin, sok belakang naikin. Kalau lu berarti udah yang main pelek bintang atau udah pelek jari-jari? Gue pelek jari-jari. Udah pelek jari-jari. Gue pelek jari-jari. Iya, berarti yang kecil yang ini kan, yang tipis-tipis dulu. Pokoknya ban depan gue 200, ban belakang 225. Bahkan gue sempat nggak pakai headlamp, Gen. Jadi trondol beneran kayak motor-motor drag yang. Lu beli yang kan ada tuh kalau nggak salah tuh headlamp buta. Headlamp buta. Ya, jadi yang udah nggak ada ini lampunya kan, tapi headlamp. Enggak, gue nggak beli itu karena nggak punya duitnya. Tapi maksudnya emang mati aja lampunya. Gue copot, headlampnya gue copot semua. Terus berarti kosong. Stang aja, stang naked aja. Stang naked terus ditekuk udah gitu. Iya, stang patah dulu kan, main iya, stang patah. tapi gue ditekuk gitu. Nggak yang patah banget, ditekuk. Pokoknya dulu ya, kalau untuk motor-motor kayak gitu tuh, kayak Smash gitu tuh seinget gue ya, stang patah sama pakai underbone. Wah, underbone. Udah ganteng nah, banget tapi gue karena dulu duitnya terbatas, jadi gue nggak pakai underbone gue. Nggak pakai underbone? Nggak, tapi gue pasang kopling Smash gue. Hah? Smash gue pasang kopling, jadi teman gue jual blok kanan. Ngatain sih? Enggak, gue lupa blok kanan apa blok kiri ya? Kayaknya blok kanan deh. Jadi blok kanan tuh udah suntikan buat pasang kopling. Jadi gue langsung pasang blok kanan, pasang handle kopling, udah jadi motor gue Smash-nya jadi kopling. Biar apa? Biar bisa di karena gue pengen banget punya motor kopling dari dulu. Oh. Gue beli 200 ribu apa 250 ribu. Lah mending lu beli underbone. Tapi pada saat itu gue lebih pengen motor kopling daripada motor underbone. Kalau underbone kan keren tuh kayaknya tuh, kaki agak ke belakang gitu. Nah, karena gue nggak punya underbone tapi udah pasang kopling, akhirnya gue kalau naik motor nginjak stepnya step belakang.
biar kayak keren, biar kayak underbone, biar kayak underbone. tapi bukan underbone Iya, gitu. biar tetap nekuk lah Tetap kakinya. nekuk, Ya. jadi Soalnya kalau berasa- lurus kayak Iya. L gitu nggak enak ya. Bener. Iya. Kan dari samping, wah kayak motor balap nih kan depan udah trondol semua udah gitu. Spakbor belakang pakai tetap. Spakbor belakang make. Oh, ada stiker? Tapi mika merahnya dicopot. Jadi lampunya putih. Iya, jadi kalau misalkan ini lu kayak, nih orang mundurnya ngebut banget gitu kan. Kalau misalkan Bener. orang nggak tahu dia anjir mundurnya ngebut banget Iya, gitu. gitu. Oh, sama ya berarti Sama Gen. Kan motor lu motor gua juga. bukan gitu maksudnya. Modifannya. Iya, modifannya. 2 kali. Iya kayak gitu Gen dulu. Tapi kalau gua SMP, gua dulu kan Sanawiyah kan. Itu gua pakai motor dinas bar. Gua bukan orang ada gua dulu. Plat merah. Plat merah. Gua juga bukan orang ada Gen. Honda City gua dulu. Lu udah punya motor sendiri. Gua dulu ada bukan Honda City. Honda City mah mobil. Jialing, tapi Jialing. mereknya City dulu. Jialing City. Jialing Ini City. Astrea Grand. Replikanya Astrea Grand. Miripnya kayak Supra. Oh iya. Modelannya kayak Dulu Supra. kan pada saat itu zamannya adalah motor Supra tuh banyak banget jenis dan Iya. mereknya. Bentuknya Supra. Kayak PlayStation kan ada Polystation. Polystation, Iya. Jialing Nah, gua lupa City. dah. Jialing City. Itu gua motor Jialing ada Jialing Ranger sama Kancil. motor City. Kayaknya itu bikin sendiri kali orang Bima ya? Enggak, kayak Hipsi kan dulu pernah punya Zongsen. Gue Motor tahu. City Cina, motor Cina. Itu pokoknya Cina dah seinget Iya gua. iya, udah, iya. Nah, ini nih. Lihat nih motor Kimco Cina. itu mah. Enggak kayak gini-gini nih bentuknya nih. City nih. Iya maksudnya yang penting gua kebayang lah mereknya Jialing tapi bentuknya Supra kan. Iya. Ya udah. Motor Cina Jialing. Tahu gue. Tunggu City dulu gue bawanya. Plat merah. Plat merah Motor tapi dinas bokap berarti. motor dinas bokap. Cuman sama gue dibikin warnanya tuh merah tua banget sampai udah agak hitam. Oh. Iya. Batuk. Hah? Batuk. Enggak setua itu. Jadi asal olahraga lu masih aktif gitu. Kan merah tua saking tua Merah sampai tua batuk. itu bukan sampai batuk, Bar. Maksudnya merah pekat. Iya, merah pekat. Merah pekat yang udah mendekati kuning lah. Kok bisa? Ya, lu lagi yang bercanda. Gue kayak males bar kalau gitu. Pokoknya warnanya merah supaya kalau gue pakai tuh bisa kan buat les tuh. Itu nggak begitu kelihatan motor dia, tapi tetap sih orang-orang mah tahu motor Iya dinas. iyalah kan platnya kepasang Platnya juga. kepasang. Itu gue Itu merah ngecat sendiri. apa? Merah ngecat iya, sendiri. pesen ada di tukang plat gitu. Jadi dia Bukan emang- catnya kan katanya lu bilang merah tua. Iya, jadi ada di tukang cat, di tukang plat, emang ada yang bikin yang merahnya tua banget, ada yang merah mengkilap gitu supaya kayak itu. Ngecatnya. Iya, ngecatnya ada di tukang plat. bikin di tukang plat. Ada plat sendirinya mah ada, tapi bikin lagi. Bukan platnya, Gen. Motornya. Kan katanya motornya lu bikin yang dicat merah tuh motornya apa Plat. platnya? Motornya enggak. Kagak. Kan gue bermasalah sama warna plat, bukan warna motor. Gue tadi mikir merahnya di mana? Kok tiba-tiba Kan motor dinas itu kan platnya plat merah. motornya warna apa? Motornya warna silver. Oh, yang lu cat merah tua platnya. Platnya. Motornya tetap silver. Motornya tetap silver. Udah paham belum sampai sini? Mari kita lanjut nih. Takutnya ntar kita ngobrol jauh Gua paham. ternyata beda nih. Gua paham, oke, udah paham. Itu gue dulu. Ya. Sampai akhirnya gue kelas 3 lah SMP beli Jupiter MX gue dulu. Oh, gue udah pernah denger nih ceritanya. Iya. Kan kita pernah ngobrolin Pernah motor ngobrolin juga, motor, Jupiter dulu, MX. Ya, Jupiter lu ikut MX. balap-balap juga. Ya dulu. Di sono. Tapi enggak Jupiter MX waktu baru keluar lagi Iya. in Brian. Iya, Gue pakai lu balap. pakai balap. Iya. Ada itu di YouTube gua lu nonton dah. Nonton. Cerita Itu soal waktu motor. di MLI, waktu di Masih di MLI, MLI masih di bener, MLI. masih kolong meja lu. Masih di kolong meja. Abis kolong meja itu. Iya, sekarang kan Iya. udah. Nah, Bar. Selesain kalau ngomong selesain. Lu tuh smash. Smash. Smash dan itu lu emang nongkrongnya sama anak motor dong SMA. Iya, teman-teman gua justru kenapa gua pasang kopling apa itu karena temen gua ini omnya mekanik. Jadi Omnya? omnya temen gua Oh. mekanik. Jadi gua nongkrongnya sama dia. Kayak Adot. Siapa? Ada abangnya Arif. Arif Abang. Arif Abang. Arif Abang apa Abang Arif? Arif Abang, dia punya abang. Namanya Adot. Adot. Berarti Adot ini adalah abangnya Arif Abang. Abangnya Arif Abang. Adot adik namanya. Adot adik, abangnya Arif Abang. Iya. Susah ya Gen ya? Ribet makanya. Ribet juga ya orang Ribet Bima kayak ya? gitu, heeh. Nah, terus lu berarti sama bengkelnya dia tuh? Itu jadi bukan mekanik begini. Kan ada mekanik yang punya bengkel, ada yang mekanik aja gitu, Iya. lepasan. Nah, dia tuh nggak punya bengkel, tapi dia Oh. tukang ngoprek motor. Bantu-bantuin. Bantu-bantu. gitu. Jadi ya udah nongkrongnya sama dia gitu-gitu. Sempet gua balap liar Tapi dulu. keren dulu tahu orang anak
muda Iya, nongkrong di bengkel. makanya. Gue juga dulu, tapi gue nggak SMA gue nggak nongkrong bengkel, cuman ngelihat teman-teman gue Nongkrong di bengkel, bengkel, tuh kayaknya ya. anjing cool Karena banget. nongkrong sambil ngoprek motor aja keren. Iya. Kan nongkrong, sambil bongkar Sambil apa. bongkar, Keren udah. sambil ngerokok, sambil minum apa namanya dulu panter gitu-gitu, bro. Panter lagi. Iya, kalau nggak panter yang cappuccino apa yang Granita. Granita. Ya, Granita. Iya, kalau makanya gitu. gua mah panter enggak, Granita gue. Ya Granita lah gitu. Granita. Ya sebenarnya sih minuman itu kita tidak perlu debatin ya. Maksud gua minum kayak gitu-gitu. Iya, iya. Sambil orang lagi ini kita ngeliatin gini. Iya, ngeliatin. Ini bongkar aja Bang gitu Iya, ya kan. Asik, bener, bro. bener. Gua begitu, Bro. Nggak, pilot jetnya gantilah gedean, spoilernya. Iya, gitu. Kalau nggak orang lagi ngoprek motor orang, kita pura-pura datang ngeliatin. Ini masih standar Bang, gitu-gitu. Yoi. Kagak nih liatnya jatuh. Der. Enggak, belum di standar beneran. Iya, beneran belum di standar. Korekan Bang, gitu kan, korekan. Korekan enggak? Korekan ada nggak? ada korek harian, Ada ya harian, bulanan, tahunan, bahkan ah? enggak udah. Bahkan abad. terus nongkrong tuh di bengkel. Nongkrong. Lu ikut balap nggak? Atau Balap cuma- dulu. Balap juga. Tapi yang balap bukan gue, motor gue. Ah, motor lu Motor gue. balap liar. Dulu motor gue tuh Terkenal. nggak terkenal banget sih, tapi buat iseng-iseng doang. Jadi sempet demen lah. Setelan balap-balap iseng-iseng doang yang Boros dong, Bar. boros banget, Gen. Tapi lu pakai harian juga. Dulu pakai harian karena ngincer suara ininya kan, suara Iya, itu iya. kan nembak-nembak Iya, itunya iya. suara. Dulu bilang ini setelan basah. Ya, setelan Basah apa setelan kering. Jadi harus kalau nggak lu gas mati. Iya. Jadi harus kayak gitu. Iya, tahu gua. Ngincer suara itunya. Tapi katanya setelannya harus diubah. Itu ini kan di bore up berarti kan? Nah, gue nggak bore up, gue standar. Jadi Oh. cuman karena balapnya tuh balap yang iseng-iseng, jadi cuman kayak main ganti karbu, ganti. TJ28 karbunya. Enggak dong, gue Mikuni gue. Apa? Mikuni. Oh, Mikuni. Kirain udah yang ini. Apa Ereking? Ereking ya. Apa 24? Mikuni tuh. Nggak tahu gua kalau Mikuni. Gua lupa, Gua gua dulu lupa. buat Ninja gua pakai PJ28. Iya, gue lupa deh dulu. punya NSR gua. Gue tuh buat carbuking, Oh. intake-nya udah intake miring, buang ke samping. Ah. Kan kalau biasa kan motor Ke bebek depan. buang ke depan, Iya. cangklongnya ke bawah, Iya. gitu kan. Ini udah intake miring keluar. Oh, kalau truk ke atas. Nggak tahu gue, Gen. Ada yang di samping driver kan. Itu bukan. Itu beda. kayak knalpot deh. Oh, itu knalpot. Deh. Lu kenal juga itu? Kenal, Oh, iya. sama pot kan? Iya. Kenal lah. Iya, itu. Sering gue lihat di toko bunga. Ya, Bar, sorry, Bar. Lanjut, Bar. Sorry mau tahu. Tapi maksudnya bukan balap yang beneran sampai bore up, enggak. Cuman Berarti lu stylenya, harian lah. iya stylenya style balap, Iya. tapi enggak yang dipakai balap banget. Berarti standar hitungannya. Standar, belum bukan yang motor-motor bore up kan? Bukan enggak bore up, standar cuman ya berubah sedikit untuk nambahin speed lah. Oh. Gitu-gitu kayak entah gua nggak ngerti. Dulu gua lupa sih. Main bawah, main atas. Main bawah. Main bawah berarti startnya ini ya. Berarti main 1 tiang 2 tiang. Iya, Pak, main pendek. Emang pendek, ya? cuman buat ini, Gen, buat seru-seruan aja. Itu pun kadang-kadang kagak taruhan, emang cuman ngejar adrenalin doang. Oh, tapi kan bukan yang bawah. Nah, itu kan gue deg-degan kalau motor gue jatuh. Oh, iya sih. Adrenalin juga dong. Iya. Iya. Tapi kalau dia jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, jadi misalnya motornya nyampe, dianya ketinggalan. Jatuh nggak apa-apa. Makanya gue kalau nonton balap nunggu di finish. Oh, jadi kalau dia jatuh gue tangkap, gitu. gitu. Gitu motor lu ya. Set, langsung lu naik, pulang. Pulang, Langsung. udah. Gitu Bener, aja Bang. nongkrong mah, Gen. Nah, lu sebenarnya udah berapa lama sih gila gini, Bang? Gitulah. Oh, anak muda lah. Suka sampai lulus SMA tuh. Oh, gue balap sebentar, paling setahun 2 tahun. Habis itu gue bukan ketemu warnet sih. Habis itu gue gila warnet. Gila warnet. Nyopot-nyopotin kabel. Bukan, maksudnya gila warnet itu adalah istilah untuk merujuk kepada adiktif terhadap warnet. Iya. Jadi gue tuh main begadang paket malam. Oh, main game lu? Main game. Jadi Apa dulu game? duitnya habis buat main warnet. Apa gamenya lu dulu? Dulu gue main run online namanya. Run Online. itu open world, open map apa? MMORPG. RPG, berarti RPG ya? MMORPG. MMORPG. Itu berarti kayak Ragnarok. Kayak gitu. Ragnarok. Iya, Betul. Iya. Oh, lu main itu. Temen gua SMA itu baru kenal Friendster. Jadi temen gua paket malam 10 jam main Friendster. Anjir. 10 jam main Friendster kayak Main orang Friendster kan goblok. cuman- Iya makanya dia. Otak-atik tampilan profilnya dia kan. Masukin lagu, terus ada garis yang Cari-cari profil cewek gitu Cari-cari temen gua. profil cewek. Gen. Gitu temen gua. Jadi gua kan main warnet, main game kan. Gua ikut dong. Dan dia tuh baru kenal Friendster. kasihan. Jadi dia ikut gua 10 jam paket malam main Friendster.
Anjir, norak banget ya. Mendingan gue main MIRC, Bar, sama Yahoo Messenger. Sama aja dong. Masa paket malam MIRC doang? Tapi gue gak main malam. Main biasa. Gue kalau ke warnet mainnya itu doang. Iya, tapi kan maksudnya kalau sejam 2 jam mau ajar dong. Iya. Masih batas. Ini tuh lu bayangin orang-orang yang kalau main game itu paket malam kan dari biasa kan dari start jam 10. Jam 10 jam berarti selesai jam 5. Kadang-kadang masuk jam 11 selesai jam 6 gitu-gitu. Set itu dia cuma buat ngechat doang, kenapa kagak cari temen ngobrol beneran aja ya? Iya, gue juga nggak ngerti kenapa. Dan masalahnya 3 orang, bukan cuma 1. Itu jadi pasti sombong-sombongan tahu, gue tadi ada cewek cakep gitu. Iya, gitu-gitu sombong-sombongan gitu. Abis itu ntar naro-naro ini kan visit profil kan, terus komen di wall. Iya, di wall. Apa ngasih testi di komennya di testi. Wallnya keren nih gitu-gitu kan. Iya, testinya terus minta nomor HP, tukeran nomor HP gitu-gitu. Temen gue dulu, kalau gue mah main game. Kalau gue dulu main chat-chatan gitu juga, MIRC, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger ya main di room kan. Main di room. Gitu. Biasanya ASL ya kan. ASL. Gue dulu taunya ASL itu asal. Asalnya sama. Ternyata bukan. Setelah gue kuliah baru gue tahu. Baru lu tahu. ASL itu ternyata age, sex, and life. Life, hidup. Live juga bisa. Iya, maksudnya lu umur berapa, lu laki apa cewek, terus iya. daerah mana, domisili mana. Tapi kan kadang sebenarnya udah kelihatan jelas kalau MIRC itu kan namanya cewek 19 ini gitu, iya, gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu dia umur berapa, terus daerah mana gitu-gitu. Tapi seru sih dulu tuh tukeran Facebook gitu. Friendster lah, Gen. Friendster mah gue SMP, Bar. Iya, SMP. Gue juga Friendster SMP. Nah, makanya temen gue kenal Friendster baru di SMA. Iya. Agak telat, makanya sampai paket malam 10 jam. Kayaknya mau ngejar yang gue udah tahu duluan dah. Kan gue tahu duluan Friendster. Dia tuh mau ngejar gue kayaknya. Makanya dia setiap malam 10 jam. Tapi yang lucu temen gue SMA ya, sombong-sombongan udah mainin media sosial apa? Ya, lu masih Friendster, gue udah Facebook. Temen gue jawab, lah Friendster gue mah udah lawan raja gitu. Cuma ada Rizky Tali sama Agung, inget banget gue. Sombong-sombongan itu gue di Tapi sombong-sombongannya aneh banget. Iya, karena lu udah punya Facebook belum? Belum. Iya, lu mah masih main Friendster. Gue Friendster juga udah mau lawan raja gitu-gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya saling nggak ngerti. Saling, maksudnya ya ngerti, cuman kayak bercandanya gitu. Jadi sombong-sombongan main Facebook, temenan YM, Yahoo Messenger. Terus itu, lu nama lu dulu berarti kan lu anak balap nih. Lu ada ini nggak Valentino Bari gitu? Enggak ada. Bari Rossi. Kalau Friendster ya Bari William aja. Enggak ada. Facebook, gue udah, pas temen gue main Friendster 10 jam itu kan udah eranya Facebook kan, gue udah main Facebook. Nah, di saat gue lagi main game itu baru nama karakter game gue. Apa tuh? Bari Jackie Fighter. Wah, Bari Jackie itu ada lagi ceritanya ya. Iya, itu. Jadi Jackie Fighter itu nama karakter nick game gua. Jadi teman-teman gue di game tahu gue namanya Jackie Fighter. Karena kelasnya Fighter karakter gue zaman main game itu. Gue dong keren. Facebook gue. Apa? Rizky The Kokos. The Kokos. Karena lu reggae. Karena gue dulu bermimpi pengen punya band reggae. Seperti Steven and Coconut Trees, ya kan? Terus gue pengen Rizky The Kokos. Jadi ada Rizky dengan band The Kokos. Jadi kayak featuring gitu. Sampai sekarang tidak kejadian. Lo tau nggak Kokos itu nama biskuit? Emang ya? Iya, biskuit kelapa. Bukan kumpulan orang Cina pria gitu. Koko es berarti koko banyak ya? Kokos dulu gua. Gak tau emang. Kokos. Cookies dengan kelapa. Gue tahu karena temen gue doyan banget ini. Kokos. Kalau gue mikirnya emang karena kelapa gitu. Kan kayak Coconut Trees kan. Coconut Trees gitu kan, kayak wah kokos gitu, kayak keren gitu kan. Rizky The Kokos gue dulu. Keren bro, menurut gue keren sih Rizky The Kokos. Gue sekarang kalau bikin band lagi pengen namanya Regen The Kokos. Tetep Regen The Kokos. Tapi kalau dulu kan Rizky. Sekarang Regen. Iya. Regen The Kokos gitu. Pengen gue bikin band lagi. Tadi balik lagi ke masalah motor. Ya. Motor kedua lu setelah Smash. Setelah Smash itu gua sempat make dijual tuh Smashnya? Iya, dijual. Oh, itu gua pakai Smash itu sampai lulus SMA itu. Sampai akhirnya kuliah. Terus karena motor itu kan tidak bayar pajak karena cuma dipakai buat di komplek. Kuliah gua harus pakai motor yang surat-suratnya lengkap dan hidup. Iya. Akhirnya gua dikasih motornya bokap gue lagi. Yang Kawasaki Blitz R. Oh, yang dulu SMP itu, yang beli pas SMP? Iya, jadi kan gue pakai Grand, bokap gue beli Blitz R. Terus
Grand-nya dijual, gue pakai smash karena gue mau kuliah, nggak mungkin pakai smash. Iya. Bokap gue beli motor lagi. Kalau nggak salah namanya Kawasaki Zone. Zone VR. Nah, itu yang gua aneh-aneh banget ya motor lu ya. bokap gue demennya. Blitz Air. Iya, Kawasaki Zone. Gue baru denger, gue Kawasaki yang gue tahu tuh atlet tuh. Atlet itu setelahnya Zone. Zone itu motor bebek. Di beberapa daerah itu tuh jadi motor dinas, Gen, plat merah. Modelnya Bebek. seperti Supra. Enggak, lebih seperti modern. Jupiter. Udah lebih modern lagi. Harley. Harley ada yang klasik, ada yang tua. iya. Nah, seperti apa? Kayak Lu cari aja di Google. enggak, maksudnya bentuknya Bebek aja, motor bebek aja. bukan kayak FU. Bukan, itu atlet kan. Apa sih namanya? Nih, Zone VR. Nah, kayak gini nih. Ya ini mah modelan smash lah. Iya, tapi Lebih bebek, gendut doang, tapi bebek iya. ya. Nanti Iya, ini mah nanti modelan muncul nih smash. gambarnya di sini nih. Set, Nggak usah dah repot. di sini deh. Nggak usah dah, cari aja sendiri. Ada Google masing-masing. Nah, gitu. Oh. Kayak gini, bokap gue Bokap lu beli ini, lu- Blitz Air-nya gue pakai buat kuliah. Smash buat di rumah, buat nyokap gue kalau ke Mau pasar. Tadi katanya motor balap. Iya, tapi kan abis gua itu distandarin lagi biar nyokap gua bisa pakai. Oh, makanya gue ngebayangin dari Masa nyokap gua ke pasar deng 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 Rot, gitu kan. Mungkin gitu. Habis itu pakai ini. Terus Modif lagi nggak tuh, Blitz? enggak, standar itu buat kuliah doang. Oh. Buat kuliah doang. Abis itu Oh, berarti lu punya 2 motor dong? Satu buat nongkrong smash gitu? oh enggak, smashnya udah nggak gue pakai. Oh. Udah buat nyokap. Habis itu smashnya dijual karena udah gue otak-atik, udah nggak enak mesinnya. Kan dulu kan sempet dipakai balap-balap gitu Iya. kan, udah otak-atik. Pasti ada bocor-bocor tuh. Iya, udah nggak enak lah dipakainya Iya. lah. Dijual ke tukang bubur. Tukang buburnya balap habis itu. Jadi jualan buburnya cepet. Bubur gitu. Nggak kepanggil sama Nggak kepanggil memang, makanya bangkrut 2 hari. Oh, pantesan. Ya, namanya juga nasi sudah menjadi bubur. Gitu. Wah, batuk. Terus? Minum obat batuk dulu, Gen. Apa tuh? Minum obat batuk. Apa obat Iya kan udah batuk. Ya guys, buat kalian yang lagi batuk, sekarang itu cuaca lagi nggak nentu banget. Pasti kalian ada yang lagi batuk nih. Makanya nih, gua ada obatnya. Apa? Istirahat cukup. Tidur yang banyak. Nggak ada, belum masuk. Ngomong-ngomong nih, aus nih. Boleh nggak gue minta makan? Kalau haus minta minum aja. Tapi gue lapar juga. Enggak, emang kebetulan aku udah dimasakin. Udah dimasakin, lu mau makan. Tadi soalnya disuruh minta Takutnya ini juga gemuk. bagus dong. Minyak takutnya gemuk. Bagus dong, jadi banyak. Ambilin aja minyak. Makan dulu sekarang aja. Sambil berarti. makan. Sambil Boleh. makan. Oke, berarti lanjut ke motor. Motor. Tadi. Blitz itu nggak lu apa-apain tuh? Enggak, itu standar buat kuliah Oh. doang. Terus, nah abis itu karena smashnya dijual, blitznya akhirnya dipakai nyokap gue. Lu beli lagi. Bokap gua beli ZX 130 Kawasaki. Tahu Oh, nggak? tahu gua. Yang tangkinya di depan. Iya. Yang di strek kebuka. Iya. Yang dulu gosipnya katanya kalau tabrakan meledak. Ya. Karena tangkinya di depan Karena gitu. itu sama kayak CS1. Kayak CS1 bener. Iya, tahu gua. Modelnya kayak gitu, ZX 130. Nah, akhirnya gua pakai itu selama kuliah. ZX apa yang Yang ZX. Zeot. Oh. Yang Zone tetap bokap. Oh, berarti lu pakai ZX. Karena yang Zone bokap gua beli baru. Aneh banget bro motor lu. Nih guys, minyemek buatan bini Minyemek. gua. Kalau Yang mau Zone itu pesen. bokap beli baru. Jadi dia yang pakai lah. Nah, Oh. yang ZX beli second emang buat gua kuliah doang gitu, Gen. Kenapa belinya aneh-aneh banget? Nggak tahu, bokap Emang gua lu kayak- nggak ditanyain, Bari mau motor apa? Enggak, Dibeliin enggak. aja? Karena dulu gue pengennya motor kopling dari dulu. Jadi gue dulu gue pengen Thunder 125. Karena pada saat itu Dulu oke banget bro, Iya kan? orang naik Thunder. iklannya kan Farhan kan. Iya. Thunder 125 ini gaya gue gitu. Iya. Itu kayak Dulu ngetren banget orang naik Thunder. pengen gue punya itu, terus bokap gue nggak ngasih. Nggak dikasih karena alasan nggak Karena- bisa bawa galon. Emang nggak bisa bawa galon bro? Betul, tapi maksudnya bokap gue lebih karena kopling ngapain capek Oh. gitu. Buat kuliah mah bebek aja udah. Akhirnya udah dibeliin sama bokap gue itu ZX. Nggak pakai persetujuan gue ya, dia beliin aja. Dibeliin aja. Makanya gue sekarang kayak balas dendam gitu, Gen. Gue sekarang bisa beli motor, gue beli Yang dah. pengen lu. Yang gue pengen. Gue otak-atik gitu-gitu. Itulah motor pertama gue. Sampai akhirnya dari ZX 130 itu gue kan kuliah. Bahkan sampai awal senap kan gue masih pakai ZX. Gue nggak tahu tuh. Oh, karena kita kenalnya gue udah Jap Style. Iya, lu udah anak motor banget lah waktu itu. Karena gue pakai ZX itu cuma sampai 2012. 13 gue beli GL Pro. Terus gue custom. Nah, itu gue udah main motor. Itu Udah yang pertama kali lu pertama custom. kali motor custom. GL Pro. GL Pro Neotech tahun 98, 160 cc. Kenceng dong bar. Tapi geter kalau motor zaman dulu Iya, mah. cc kan bukan berarti kenceng, Gen. Lebih Iya. ke kalau GL Pro tuh lebih ke torsi, tenaganya gede. Makanya dulu dipakai buat Bawa motor sapi. Hah? Bawa sapi. Bawa rumput. Iya.
Rumput buat sapi memang. Iya. Gitu. Itu pertama kali lu modif sendiri tuh motor tuh? Ya. Abis berapa tuh, Bar? Itu karena baru main motor cukup banyak keluar duit tuh karena gue beli motor GL Pro itu ngerapinnya lagi habis 2 jutaan, ngerapin mesin. Entah banyak bermasalah, entah gue dibohongin bengkel. Oh, lu belinya berarti nggak tahu tuh, maksudnya masih belum ngerti motor. Belum ngerti daleman banget. Oh, beli seadanya lah. Buat mesin habis 2,5 juta. Buat custom mungkin habis 2,5 juta mah udah turun mesin itu. Emang turun mesin. Turun mesin. Itu turun mesin waktu itu gue beli. Terus habis customnya sekitar 4, 5. Wah, lebih, Gen. Anjing lebih. Lebih dulu. Lu waktu itu emang udah gawe, Bar? Maksudnya? Udah dong, 2013 2014 kan udah stand up gue. Udah mulai stand up. Udah dapat duit dari stand up. Iya. Oh. Udah dapat duit dari udah nulis gue bahkan. 2013 akhir tuh gue udah nulis. Anjing, Bari udah mulai nulis, udah mulai dapat penghasilan. Gue baru belajar itu, Bar. Iya bener. 2013 tuh. Dulu Bari datang ke komunitas, anak-anak tuh nyamperin, "Bang, sharing Bang." Dulu gue masih inget tuh. Bari, Ajis, Iya. Robi. Bener. Tuh, Rispo. Enak kan, Gitu minyak kan? Enak. Mantep bro, istri gue bro. Kalau masak. Bisa kali Gen buka restoran. Serius nggak nih? Terlalu berisik, Mas. Lagi konten, Mas. Iya. Lagi konten. Gitu. Terus itu lu punya puas nggak sama hasil modifan pertama lu? Pada saat itu ya puas-puas aja karena memang era 2013 2014 itu Japsel ya begitu modifnya, konsepnya. Japstyle aja. Terus ya itu akhirnya berubah, ganti konsep chopper. Nah, gua ngebangun chopper itu pas kita lagi di Amsterdam, Gen. Pas kita lagi di Eropa. Sini Minyamaknya indah, Po, enak, Po. lu Minyak duduk apa? dan di situ, Barinya kagak dapet cover. Itu terus Mas, saya ngobrol dulu Mas ya. Ini ya. Aneh banget loh. Berarti motor lu itu sama, cuman beda berubah konsep. Iya, mesinnya mesin yang sama, cuman ganti customan doang. Rangka segala bongkar. Ya. Las ulang. Sampai sisa nomor rangka doang. Enggak dong, enggak segitu ekstrimnya. Oh, maksudnya masih nggak nambah berarti ya palingnya. Iya, nambah. Nambah. Sama ngerubah tekuk-tekukan rangka. Gitu. Nambah kali gue ya. Udah habis. Wah, enak banget. Enak kan? Mantep kan? Enak. Lu mau makan apa? Masih ada nggak sih Indah ya? Net, tanya Net. Mie masih ada nggak sih? Ada Rispo bilang. Dari Rispo ada Ko Irwan. Yuk, Ko Irwan juga ada. Banyak dah orang mau kesini. Berapa orang Polo aja? Cing Abdel ya? 14. Pak Denny. Ustadz Solmed. Yang bisa Ustadz Solmed. Ustadz Solmed. Kemarin motor ada Ustadz Solmed, Bro. Itu dia gara-gara Cing Abdel ya? Gara-gara Cing Abdel. Oh, tapi itu ngebuka link sih. Ngebuka Jadi link. kita bisa berteman. Nah, banyak besok nih motor nama Cing Abdel ganti ustadznya beda lagi. Jadi emang kalau sama Cing Abdel tiap minggu rolling ustadznya ganti-gantian. orang. Sama Dede. Ustadz. Ustazah kan? Ya itu kan ustadz sama Mama Dede. Iya kan maksudnya ya Ustadz itu kan guru pria sih. Betul, tapi maksudnya kan ya laki-laki. Oh, yang laki-laki. Oke, lanjut. Berubah konsep. Habis berapa tuh? Dari Japstyle menjadi 12 jutaan. gila. Banyak duit lu Bar ya dulu ya. Lumayan. Mas nggak usah pakai sound tapi. Mas kalau main game jangan pakai sound. Main aja. Main aja. In frame nggak apa-apa. Tapi ini lagi ngobrol. Ini ngobrolin dia nih motornya. Lu nggak ada harmonik lagi? Kasih lah. Nggak ada. Oh, dapat bocoran dari ini aja. Dapat bocoran aja. Dari Rode. Iya, Rode. Wis, lagi ini Tapi katanya. ini di kantor GJS masih ada anak-anak nggak? Suruh Adit aja. Kayaknya lama deh. Deket 12 juta, Bar. Kayak Lu gak sayang-sayang duit 12 juta saat itu? Gue sayang-sayang, kadang gue timang-timang di Bukan, rumah. maksudnya sayang-sayang banget. Gue lus-lus. Bukan. 12 juta ketahuan lu mending beli motor baru yang lebih inilah gitu, lebih keren. Ya mungkin karena hobi ya Gen ya. Orang kan kalau hobi kan kadang-kadang suka mikirin duit kan. Gua aja waktu Vespa gua restorasi tuh Balik Mas dia ngomong. Iya, nggak direspon. Dia ngeh tuh. Orang kalau hobi kan mikirin duit pasti. Gue jadi Iya. ngejagain omongan. Harusnya enggak gitu. orang kalau hobi pasti mikirin duit kan? Iya. Nggak Betul. mikir. harusnya kan yang benernya nggak mikir. Oh, Oh. kenyang gua. Jadi ngejagain omongan. Jadi ngejagain tektokan loh. Begitu kan, karena hobi jadi ya udah, terus duitnya juga lagi ada dan gue pengen banget punya chopper dari dulu. Akhirnya gue bikin Masih ada? chopperan. Nah, itu buat Rispo itu, Po.
Po, makan Po. Bini lu nggak masak kan? Dari mana, Mas? Di sini cukur ya. Udah dimakan dah, biarin. Iya, dah. udah biarin. Tapi kita kagak enak tau ngomongin modif motor cuma belasan juta, ada yang puluhan juta. Bro. Iya, makanya. Tapi kan pada saat itu kan kita nggak punya duit, Gen. Kalau kita punya duit kayak sekarang, lu motor lu aja ratusan juta. Ya kan itu mah base bahannya doang. Iya. Ada ini yang modif hedon. Tapi ini memang modif yang sebenarnya modif hitungannya. Bener, semua. Karena kalau zaman dulu orang tuh barangnya murah-murah. Iya. Bahannya murah-murah, tapi dimodifnya mahal. Bener. Kayak dia nih. Ninjanya itu harganya kalau sekarang emang lagi digoreng kan, Iya. gocapan lah. Modifnya bro sampai 120. Emang ada tuh yang kayak gitu-gitu, Gen. Gila, gua respect gua. Waduh, wait. Gua nggak pakai audio. Ya udah gak apa-apa nih. Ada bocoran, ada dari Rode, ada Ini dari gua Rode. tuh gua kasih tuh. Tuh. Enggak usah ninjanya, X-Max-nya. X-Max-nya juga bro, Buset. hedon. Full karbon. Belum lagi, motor gue juga ada karbonnya sebenarnya, cuman murah aja. Dia full karbon. Titanium. Full. Full titanium. Baut-baut udah ini semua. Itu titanium kan tadi gua Iya. ngomong. Baut-bautnya titanium. Goblok. Bautnya Nggak titanium. ngerti motor ya? Ngerti bro. Tadi kan motor. gue udah ngomong full Iya, titanium. baut-bautnya. Iya, baut-bautnya. Iya, titanium Full. baut-bautnya gitu maksud gua. Oh, lo nyambungin. Terus inian, apa namanya? Jadi motor gua. Brembo. Pengereman, Sistem pengereman kaki-kaki, shock breaker belakang. Oh, Lins. Oh, links gak bro? Gila, senggol dong, senggol dong. Ya Allah, keren banget bro. Keren. Soalnya kan uang Gejalas dipegang dia. Jadi aset ya? Jadi aset. Ya, jadi Asetnya kita berbentuk nggak- udah lah, biarin berbentuk aja. motor. Kita biarin aja lah. Gitu. Motor gua itulah, Gen. Terus sekarang total motor lo udah berapa nih? 3. Gila bro, 3. Murah, Gen. Yes. Irazuma ada 2. Satu Kristal. satu standar. Iya, kristal. Satu Bosozoku. Satu lagi kristal. Udah. 3 itu doang? Udah. Motor lu? Gila. Irazuma aja harganya berapa tuh? Ya, 40. sekarang mah mana? Sekarang paling 25, 26 Setengah. secondnya. Iya, barunya 40-an kan? Udah nggak ada barunya. Waktu awal berapa? 40? Waktu awal 49. Iya kan? Nggak ngerti, Mas. Gua kan di Gamaya waktu itu Iya, gua jual kan. tapi kan second, hitungannya mah jual harga second. Sekarang 25 harganya? Iya. Irazuma. Ya maksudnya kalau lu lapor pajak aja kan lu laporin harta lu sekarang kan harganya harga sekarang, Iya. bukan harga dulu. Iya. Iya, ngerti. Gua bayar pajak, Gen, ngerti gua. 25 motor 25 gocap. Bosozoku udah di modif 20. Ya custom nggak dihitung lah. 40. Gila, Bar. Untuk motornya lu gokil ya. Ya gua mah nggak apa-apa disebutin, gua mah bayar pajak. Ya gue juga nggak apa-apa disebut, gue juga bayar pajak. Gue bayar pajak, gue rajin gue. Dikit, Gen, motor gua, Gen. Itu juga yang kristal kan mau gua jual. Nggak muat rumah gua. Buat jual berapa? Siapa tahu ada followers gue yang nggak mau beli nih. Dek, ah? Dia kan pasti kayak Nah, kalau ada gitu direspon, Direspon ya? Gen. Oh, iya. Jangan dilewatin. Hah? Kelewatan. Udah jauh lu ngeresponnya telat. Agak telat. Hah? Lagi Nggak telat. salah nih. Salah juga tetep gitu. Itu kristal mau dijual berapa? Ya DM aja lah. Tapi buat anak-anak komik kalau ada yang mau bayarin, gua kasih harga modal aja. Harga modal? Harga modal. Jadi Modal beli sama... modal beli sama ngerapiin. Ngerapiin, ya. Jadi gua nggak ngambil untung gimana-gimana deh. Lu bayarin aja. Kan kalau anak-anak komik yang pakai kan gua masih bisa lihat gitu-gitu. Masih kalau lagi di open mic ketemu ini motor gua nih, gua nyobain dong kalau kangen gitu. Di antara 3 itu, paling motor kesayangan yang mana? Sekarang sih Bos Suzuki. Bos Suzuki sekarang. Paling sayang tuh. Itu motor ini Gen, ini banget ngebawa kemana-mana. Lu udah kemana aja sih Bar dengan motor? Selain ke Tangerang ini? Iya. Iya paling jauh yang pernah gue lewatin buat gue ya itu ke Aceh, Sabang, Dari Jakarta, Bekasi sampai Aceh, sampai Sabang. sampai Sabang. Ujungnya Sabang. tuh berarti itu ya. Naik motor tuh, Bar. Naik motor, berdua sama Wira. 2 motor bukan boncengan. Iya, 2 motor. Ngapain itu Bar dalam rangka apa? Ada brand atau Nggak ada, pengen motoran aja. pengen motornya? Patah hati waktu itu. Oh. Ah, pura-pura baru tahu lu. Kan lu ngerti. Pura-pura lu cuman buat talk show. Gua nggak tahu Bar itu. Lu lagi patah hati. Soalnya lu happy banget naik motor ya. Kalau naik motor emang happy. Kan makanya itu salah satu terapi kan. Menurut lu motoran itu terapi? Buat gua. Buat lu? Makanya gue secapek apapun kalau misalkan kerja gitu terus pulang pagi tapi ketemu jalan sepi, ngantuk. Dah.
Tapi agak mikir ya. Tapi lo agak mikir ya. Agak jeda. Harusnya langsung, nggak gitu. Oh iya. Nah gitu. Harusnya. Ya gue seneng aja naik motor tuh happy lah. Gue tuh kalau naik motor happy. Secapek apapun, gue tetap lebih milih naik motor. Itu waktu ke Aceh berapa kali ini loh berhenti nginep gitu. Banyak, ya kan? Oh enggak run-through terus gitu. Run-through, tapi ada nginepnya lah. Kalau udah malam kan gue nggak berani lewat Sumatera. Oh. Jadi Jakarta, Lampung, nginep dulu tuh. Nginep dulu di Lampung. Padahal nyampe Bandar Lampung mah masih siang, masih jam 12. Tapi emang pengen nginep dulu. Tapi ya, nginep dulu lah. Kota pertama, istirahat cukup lah, nyantai-nyantai. Kedua Palembang, Jambi, Pekanbaru. Banyak nginep ya? Ya banyak lah. Oh. Lah, Jambi Pekanbaru aja berapa jam? Pekanbaru ke Rantau Prapat berapa jam? Puluhan jam. Ya mana gua tahu. Orang gua nggak pernah ke sono. Ya makanya nih gue kasih tahu. Iya. Rantau Banyak Prapat. Nginep lagi di, gue sempet, bahkan gue nggak nginep di Pekanbaru. Jadi gue dari Jambi, niatnya mau langsung ke Rantau Prapat. Tapi karena di Jambi trouble, motornya Wira, akhirnya kita baru bisa keluar dari Jambi itu jam 5 sore. Akhirnya kita putuskan untuk nginep, gue lupa daerah namanya kalau nggak salah Duri apa Rengat gitu. Gue lupa mana duluan, kayak Duri deh. Apa Rengat ya? Itu kabupaten? Iya, Duri. udah masuk Riau. Oh. Nginep dulu di situ, besoknya baru lanjut niatnya mau ke Rantau Prapat lagi. Tapi kita setelah Pekanbaru kena hujan badai. Oh. Akhirnya harus nginep di Rengat. Yang diceritain Wira nih kayaknya nih, Wira pernah cerita nih sama gue. Iya, kena hujan badai. Akhirnya nggak nyampe Rantau Prapat. Geledek tengah jalan. Gitu-gitu. Terus gelap, nggak ada pemandangan, hujannya deres. Lu diketawain nama sopir, ini. Sopir. Maksa ya? Iya, Mas. Neduh mas, hujan mas, maksudnya sopir Pantura aja kan, iya, sopir Pantura, iya sopir ALS aja kan, ALS. Minggir gitu Iya. karena tahu ini kita mau sosokan, nanggung dikit, karena dikit lagi Gen, Oh. dikit lagi nyampe, akhirnya udah kita nginep lah di, kayak Rengat deh itu nama daerahnya, setelah Pekanbaru itu, dari Pekanbaru, setelah Rengat itu barulah kita ke Rantau Prapat ketemu Andika Safin. Ya. Dia kerja di situ. BRI. Ya. Waktu itu lagi dinas di situ. Diaturin semua tuh, hotel dikasih. Makan dibayarin. Katanya rembes ntar gua sama BRI. Bisa gitu gua juga. Makanya gua juga bingung. Nggak ngerti gua. Salah gitu. mahlak. BRI ya termasuk ya. Masuk lah. Dari Rantau Prapat baru ke Medan, nikahannya Rido Brado. Ya, tahu Tanggal gua 26 Juli. Ya pokoknya lu lagi di sono emang ada gue liat story-nya nikahan. Iya, karena itu emang mau ke nikahannya Rido Brado tapi naik motor. Oh. Habis itu di Medan kita diinepin sama Ciaksman 4 hari disewain hotel, nggak boleh bayar. Anjir, enak banget ya. Makan diajak semua anak-anak Medan, puterin gitu-gitu. Habis dari Medan kita lanjut ke Lok Sumawe. Berangkat dari Medan sore karena hujan seharian. Jadi akhirnya kita cuman sampai di kota pertama di Aceh apa ya? Langsa. Kita nginep di Langsa bener. Dari nyampe Langsa tuh malam jam 9. Karena kita berangkat dari Medan itu jam 4 atau jam 5 sore gitu. Karena hujan seharian deres. Nyampe Langsa baru besoknya kita langsung tembak Banda Aceh dari Langsa. Dari Langsa ke Banda Aceh jauh lagi? Berangkat dari Langsa itu kalau nggak salah gua jam 7 pagi, nyampe Banda Aceh jam 9 malam. Luas juga ya berarti ya? Jauh itu, Gen. Ya, karena harusnya dari Medan itu kita pemberhentian pertama itu harusnya nginep di Lok Sumawe. Tapi karena nyampe Langsa udah kemalaman, kita nginep di Langsa aja deh. Jam 9 itu nyampe Langsa. Kita, Lok Sumawe kan kita. Lok sama we. Lo sama gue, Iya, kita. Aduh. Kita. Gitu, Gen, direspon. Iya. Makasih, Bar. Nah, baru abis itu nyampe Banda Aceh malam. Gue lupa jam 8 apa jam 9 nyampe Banda Aceh gitu. Jauh, tapi berarti jauh ya? Jauh itu. Dari yang perjalanan lu itu tuh, yang lu kaget, anjir kotanya ternyata begini ya, ternyata. Banda Aceh. Kenapa Banda Ternyata Aceh? Banda kan gini, kan kalau teman-teman mungkin dengar kata Banda Aceh, kan pikirannya kayak Islam banget. Apa namanya? Ini banget strict banget, ketat banget. Ternyata nggak segitunya. Normal-normal aja kayak Ya, kota kayak aja. kota-kota biasa. Cuman ya ada hukum-hukum tertentu yang harus dipatuhi. Iya, ada yang aturannya aja. Udah, sisanya mah normal aja maksudnya. Ya kalau di sana laki-laki nggak boleh pakai celana pendek. Ya udah, jangan pakai celana pendek. Gitu. Tapi kayak gue sempet nanya, ini gue tatoan nggak apa-apa, di sini mah aman. Kaosnya yang penting kalau laki-laki aurat, udah perempuan pakai hijab, kerudung, walaupun dia non muslim ya udah gitu. Oh, non muslim juga penutup kepala lah. Penutup kepala lah gitu.
Gitu yang gue tahu. Di Banda Aceh tuh. Ternyata biasa aja, nggak anggapan orang-orang sekaku itu, nggak juga. Nongkrong warung kopi banyak pinggir jalan, normal aja orang nongkrong, ya udah. Nggak yang. Kan kalau di Aceh Tapi emang kalau jamnya sholat tutup semua Gen. Waktunya sholat semua toko tuh tutup, sholat semua langsung. Gitu. Pom bensin nih, misalkan lu lagi nongkrong deh di coffee shop. Iya. Misalnya jamnya sholat. Jam sholat. Ya coffee shopnya ditutup dulu. Oh, tapi lu nongkrongnya nggak apa-apa, kan gua kan nggak sholat kan, nggak apa-apa, udah. Oh, gitu. yang lain-lain yang nongkrong. Yang waktunya sholat ya harus sholat. Bahkan yang punya tokonya nutup dulu. Gitu. Gua lagi di pom bensin maghrib, itu pom bensin mana ya? Ya pom bensinnya tutup. Sholat maghrib dulu semua. Berarti kalau ada yang ngantri Ya udah nunggu ya, lu ikut sholat dong, ngapain nunggu gitu. gitu. Simpan motornya gitu ya? Iya. Oh gitu. Gitu. Bagus, tapi kan emang ya kan syariat Islamnya kan kuat di sana. Tidak boleh melakukan transaksi di waktu ibadah gitu. Ya kan azan itu kan panggilan untuk sholat. Sholat itu kan disegerakan kan, nggak boleh ditunda-tunda. Ngerti gua, Gen. Iya, bagus banget. Jadi ketika azan berkumandang, itu panggilan kita untuk sholat. Ketika sudah dipanggil untuk sholat, ya kita bergerak untuk sholat. Iya. Kalau itu mah gue emang udah ngerti dari lama, Gen. Gitu. Ini tinggal dikit lagi lah. Tinggal dikit lagi. Apanya? Lu buat belajar. Mas video call. Iya. Lah kok belum bilang nih? Lalu kagak ini emang kagak izin maksudnya. Tadi lagi beli mixu. Apa? Dia nggak izin. Enggak, tadi aku udah nitip onta. Aku bilang onta, bilangin aku ke rumah Rigen. Onta nggak bilangin emang. Onta siapa? Tahu gua juga. Rumah gua ada onta. Kok bisa ada di rumah gua ada onta? Terus Yang, lu tinggalin? Lagi syuting yang. Harusnya jangan video call Mas, WhatsApp kan bisa. Iya. Burem banget itu kamera. Iya. Bini lu. Katanya iPhone udah dibeliin. Yang katanya kamera kamu burem. Belum dilap kali. Plastiknya Dipegang anak-anak. Plastiknya belum dibuka, HP baru. Gerakin. Lu buset, Tuh. gua aja udah ngerasa anginnya kenceng banget ini. 3. Apa? Omigen. Yang kamera kamu kenapa itu burem? Kena hujan ya? Kena hujan? Es krim ya? Ngomong-ngomong ini bisa kita lanjutin nggak obrolan? Ini dia lagi nelpon, gimana kita mau ngobrol? Namanya juga Vivo. Lu orang dibeliin iPhone katanya di Bandung. Orang ke Bandung oleh-oleh apa gitu, handphone. Lagi macet, Bar. Lah, kan iPhone mah emang dari Bandung. Ya Allah. Lah, Ya Allah. iPhone. 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 Nah. Nggak ngerti teknologi lo. Bro, dari Malang, Bro. Apel. Apel terkenal dari Malang. Apel terkenal dari Malang. Apel Malang dan apel Washington. Apel Malang dan apel Washington. Apel Malang Washington. Nah, Bar. Aborigin sukunya. Oh iya. Oh, kipasnya geser ke sono, Gen. Pantesan tadi gue gerah. Ya udah lu. Nah, Standby-in aja di situ. Terlalu deket ya, suaranya pasti berantakan banget dah. Salah mulu gua. Ya salah lah kalau. Ya udah, lanjut. Apa? Nginep berapa hari lu di Banda Aceh? Di Banda Aceh cuman tidur doang karena pengen lamanya di Sabang. Lanjut ke Sabang. Iya. Yang dari Sumatera. Pulau Weh namanya. Yang menurut lu 2 jam dari Banda Aceh naik kapal. Pulau Weh. Nyebrangnya. Titik 0 km Indonesia Barat. Berarti itu nyebrang motor lu disimpan di pelabuhan? Enggak dong, ikut. Oh, kapal gede. Kapal gede. Berarti kapal feri gitu. Kapal feri. Oh, SDP. ASDP benar ASDP. Iya. Di seberang itu sana tuh. Seberangin. Kayak gimana tuh sana? Pulau Weh itu. Nah, Sabang itu masih bagian dari Aceh kan sebenarnya kan, tapi lebih santai. Lebih santai, jauh lebih santai. Oh. Jadi maksudnya ya turis aja di situ, cewek tidak berhijab nggak apa-apa. Oh. Karena pas gua datang ke Sabang itu berbarengan dengan kayaknya ya ini turis sih, karena ya cewek-cewek liburan aja gitu, yang normal aja nggak pakai hijab gitu, udah. Nah, tapi ini kan gosipnya nih kan di Aceh itu kan banyak gele gitu. Oh. Itu ada nggak yang nawarin lu? Nawarin nggak, tapi kalau posting-posting itu, Bang, jangan lupa nyobain mie racing gitu. Oh, mie racing itu yang mie Katanya, tapi orangnya kabur-kaburan.
mie racing itu mie yang dagang beli semes gua. Makanya dia racing. Makanya dia Berarti racing. beli tukang bubur. Beli di tukang bubur. Itu beli semes gua dulu yang buat balap, makanya mie racing. Kita serius dikit Bar. Oke. Mie racing itu kan mie yang katanya pakai daun ganja itu. Iya, katanya di campurannya tuh ada ganjanya lah, ada unsur ganjanya katanya. Tapi ya Nyobain nggak lu? enggak. Nggak nyobain? Enggak. Karena gue di Banda Aceh itu cuma sebentar, di Aceh itu cuma sebentar. Itu nyampe di Aceh, nginep, tidur, besok pagi langsung nyebrang ke Sabang, nyari penyeberangan paling pertama, kita paling pagi. Di Sabang ngapain aja? Males-malesan. Tidur-tiduran. Kamar kita enak banget, Gen. Jadi begitu, jadi kan kamarnya nggak gede, kamarnya murah, cuma 250.000 semalam. Oh. Kamar biasa aja dari luar, tapi begitu buka pintu belakang, itu langsung pantai. Jadi view kita tuh, buset, ada petir. Nyamber perut. Jadi pemandangan NFC, logo NFC. gue mesti mau ngasih lihat, tapi nanti aja deh gue kasih lihat videonya. Mesti nyari, mesti langsung, iya. Kayak di ini nggak? Kayak di Maldives gitu-gitu. Yang Airnya biru. Maksudnya yang di tengah pantai gitu, atau cuman buka pintu langsung pantai? Buka pintu langsung pantai, dan kita bisa turun ke pantainya. Bukan tuh. Nih. Oh iya. Ini pintu belakang kamar hotel Persis. Langsung gini. Hotel biasa aja, Gen, kecil aja. Ini lautnya laut lepas ya? Laut lepas, bersih. Ini gue serem, gue kalau gini nih. Suara ombaknya Tuh, bisa tidur. ini pinggir jalan nih. Ini pinggir jalan aja udah. Oh, ini sama kayak di Bima nih. Nah, kayak di Bima nih. Ini gini nih. aja. Ini pinggir jalan Persis aja di Sabang. Iya, tahu. Jalan, pantai, berhenti dulu ah. Ada disuruh hati-hati buat apa nggak gitu, Bar? Nggak ada sih. Maksudnya kan di sana kan terkenal banyak Gam, maksud lu? Gam gitu-gitu kan. Nggak ada. Kayak lu jalan malam gitu-gitu takutnya. Gua pernah, ini gara-gara gua habis kena banjir di Subul Salam. Subul Salam tuh mana nih? Subul Salam tuh Aceh. Oke. Itu tuh setelah Melaboh. Arah mau ke Sidikalang. Subul Salam itu 2 jam sebelum Sidikalang. Jadi udah mau perbatasan. Jadi di Melaboh tuh gua kena hujan deras. Arah pulang tuh kan, gua pulang lewat jalan yang beda kan. Melaboh hujan deras. Besoknya dari Melaboh mau langsung ke Sidikalang. Karena di Melaboh itu ternyata hujan satu Aceh, ternyata hujan deras. Jadi dari Melaboh mau Sidikalang tuh gue udah ketemu banyak titik banjir. Sampai akhirnya di Subul Salam kita ketemu banjir yang nggak bisa kita lewatin pakai motor. Akhirnya? Motornya Wira diangkat ke gerobak, diseberangin. Gua nggak sabar. Gua rasa masa sih gue nggak bisa, motor gue kan lebih tinggi dari motornya Wira. Iya. Dan gue biasa gue nggak nggak masuk knalpot lah gitu. Gue lewat, masuk ternyata mogok motor gue, masukkan air. Nah akhirnya karena kemalaman di Subul Salam, akhirnya kita nginep lah di Subul Salam. Banjirnya bukan di Subul Salam, banjirnya itu 1 jam sebelum Subul Salam. Karena kemalaman selesai meresin motor gue di yang banjir itu, Kedai Runding kalau nggak salah nama daerahnya. Ya, pokoknya ini gue inget kalau nggak salah namanya Kedai Runding. 1 jam sebelum Subul Salam. Kelar motor gue itu jam 7:30 apa jam 8. Akhirnya diputuskan nginep di Subul Salam. Nyampe Subul Salam terus jam 9 terus 9:30. Pas kita check in, masuk beres kamar, ada satu mobil datang nginep di kamar sebelah kita. Jadi kalau hotel-hotel yang kita nginepin tuh hotel-hotel yang halaman luas yang kotak gitu doang, Gen, tahu nggak? Kayak bungalow. Iya, yang kamar gitu, tengah-tengah halaman aja buat parkir. Abis itu datanglah satu mobil isi 3 orang, Panther ijo sebelah kanan kita. Tidur, besok paginya kan gua mau Wira packing kan, naikin barang ke motor, manasin motor, jadi sambil motor dipanasin. Packing barang. Nah, orang sebelah kamar kita keluar terus nanya-nanya, dari mana bang? Gini-gini cerita. Tapi aman, dia nanya, aman kan semalam lewat gitu? Aman bang itu. Nggak ada gam kan? Nggak ada lah, orang kita gamnya gitu. Hah? Terus dia bilang, saya dulu mantan gam. Kak ini saya gam, ini dia dulu gam, ini gam. Tapi udah damai. Bilang gitu, udah nggak ada. Jadi katanya karena gamnya itu pemimpinnya tuh udah damai lah dengan. Iya kan udah waktu itu. Iya. Yusuf Kala apa kalau nggak salah. Iya. Aman kan, nggak ada gam, nggak ada apa kan? Nggak ada, orang udah damai. Ini aku gam, ini dia gam gitu. Berarti ketemu kan? Nah makanya bilang gitu. Tapi udah damai, aman kan? Iya, aman kan? Aman bang itu. Oh iya, cerita-ceritalah sedikit. Iya, dulu nih kami yang di daerah yang kita kena banjir itu, markasnya dekat-dekat situ, daerah situ. Subul Salam itu termasuk markasnya katanya. Daerah yang
banyak. Yang cukup kuat lah basisnya. Iya, katanya si om-om itu. Gue nggak tahu dia bercanda, gue nggak tahu apa, tapi ya kita mah percaya aja. Orangnya juga sopan, bercanda-bercanda. Ini mau kemana abis ini? Mau kemana abis ini? Ke Sidikalang. Oh udah enak, Sidikalang udah dekat, jalan udah bagus gitu-gitu. Udah hati-hati ya, oke hati-hati om. Udah jalan, udah. Gue juga nggak tahu itu beneran atau enggak. Tapi dia cerita nggak waktu pengalaman dia di GAM gitu? Enggak, cuman sebentar. Karena gue lagi posisi udah manasin motor, terus udah mau berangkat. Dia juga baru keluar. Mungkin karena dengar suara motor kita pada berisik gede-gede, dia keluar. Pengen denger, pengen tahu lah siapa sih, iya gitu. Karena pas kita datang tuh dia datang juga, jadi sempet sapa-sapaan dikit dong, terus udah kan abis itu kita masuk kamar. Dia ngeliat, plat B dua-duanya. Ada pengalaman ini nggak Bang? Gua abis itu sama Wira tuh, anjir itu kalau beneran GAM gimana ya gitu. Kan gua ngobrol kan pakai intercom. Jadi itu jadi pengalaman lucu juga tuh. Aku GAM, ini dia GAM, kita semua GAM. Lucu banget. Langsung begitu tuh pasti. Gile lu, GAM. Iya. Gile lu, GAM. Ya kan GAM dia kan? Iya. Ya kan? Kalau horor, ada nggak kejadian horor? Selama Sumatera ya? Selama perjalanan lu. Kalau perjalanan touring ada, tapi bukan Sumatera. Ya udah di mana pengalaman horor? Tapi gue nggak tahu ini Hantu bisa atau... dibilang horor atau enggak, tapi ngerasanya janggal. Apa tuh Bar? Lewat hutan, Gen. Lewat hutan masih makanya belum? janggal kan? Janggal. Harus dikasih tahu. Nggak, tapi bener karena lewat hutan. Gua tuh serius Bar. Ya hutan jungle, oke. Iya. Ini gue nggak tahu ini beneran maksudnya horor atau enggak, tapi ini janggal lah. Ini gue pernah ceritain ini di YouTube-nya Brata juga yang cerita horor. Jadi gue sama Wira itu baru pulang dari Bali. Belum diceritain guys di YouTube Brata. Belum. Nonton dulu. Belum diceritain. Jangan bisa. Ada yang mau nonton ke YouTube Brata. Ini lebih menarik nih. Lebih menarik. Lebih Ini gue akan cerita lebih detail dibanding di YouTube-nya Brata. Karena di Brata, gue cerita di Brata tuh gue agak lupa-lupa nama daerahnya. Ini sambil gue buka Google Map biar gue nggak lupa ya. Jadi gue pastiin. Jadi gue baru pulang dari Bali menuju, niatnya nginepnya itu di Jember. Jawa Timur. Niatnya nginepnya di Jember, Jawa Timur. Jadi mana Bali? Oh nih Bali. Tidur aja, nggak apa-apa, selonjoran aja. Sorry, niatnya nginep di Lumajang. Oke. Tempatnya Gilang Durhaka. Ya. Gilang Suci 9. Jadi gue dari Bali nih, Bali nyebrang Banyuwangi kan. Ya. Dari Banyuwangi, gue ngelewatin daerah namanya Alas Gumitir. Alas itu dalam bahasa Jawa artinya hutan. Oh. Alas Purwo, hutan Purwo, Alas Roban, hutan Roban, Alas Gumitir. Nah, jadi sebelum Alas Gumitir ini kan berarti sebelum Jember ya. Ya. Jadi sebelum Jember posisinya nih. Jadi dari Banyuwangi lewat jalur selatan, lewat bawah mau ke Lumajang. Lumajang itu setelah Jember. Sebelum naik ke nanjak gitu, tiba-tiba motornya Wira berebet. Nggak bisa digas lebih dari 60 km per jam. Oh, kalau 60 km Kayak mau mati. Iya. Kayak mau mati. Gua pikir bensinnya habis. Melipirlah kita ngisi bensin, eceran. Karena itu udah di kaki gunung. Jadi kayak udah mau nanjak ke gunungnya gitu, Gen. Kan berasa kan udah pohon-pohon semua. Terus udah mulai sepi, warung beberapa doang. Berhentilah kita eceran. Beli aja dulu Wir, 1 botol cukup, ini mah cuma sampai ngelewatin gunung doang, ntar di bawah kita isi bensin, pas dibuka masih banyak bensinnya tapi udah terlanjur berhenti, isilah sebotol, nanjak masih berebet, nggak bisa lebih dari 60, bahkan 50 pun enggak, jadi 40-an segitu aja, tapi dipaksain nanjak. Gue bilang, Wir paksain nanjak aja karena ini udah jam 5 sore, udah mau maghrib, udah jam 5 lewatan lah, karena udah gelap. Paksain aja naik, udah naik tuh pelan-pelan. Udah takut banget mati gua, mogok motornya. Karena kalau mogok ribet banget tuh jatuh Harley di tanjakan. Iya. Bahkan di beberapa titik si Wira tuh berusaha kayak mau maksain, malah keluar asap hitam. Puh gitu. Nyampe di atas udah gelap, karena udah sekitar setengah 6-an kan, setengah 6, udah mau maghrib lah. Udah di atas, pikir turunan aman lah, udah turunan kita glosorin aja Wir. Kalau emang nanti ternyata mati, udah tenang, minimal udah bisa glosor dan gue nyetutnya aman. Turun ke bawah, masih tetap berebet, tapi masih tetap nyala, berebet sampai akhirnya maghrib, karena itu kan lagi puasa. Maghrib berhentilah kita di depan Alfamart, Indomart lah. Berhenti depan Indomart, Wira buka puasa, gua ngecek motornya Wira. Gue cek, wah ini mah kayaknya harus dibuka deh karbunya. Gue pengen lihat pengapian apa di mana ya, karbu kotor apa gimana gitu.
Nah, udah akhirnya gua ngecek, aduh ribet tapi bongkar di sini ya, gitu. Gua tes masih tetap berbet. Kita maju dulu deh Wir, cari pom bensin, kita isi full, takutnya tangki lu kotor atau apa. Iya. Cari pom bensin, jalan tuh sekitar berapa 10 menitan lah. Habis setelah Wira sholat maghrib dan buka puasa, jalanlah kita ke pom bensin. Gua bongkar karbunya, gua buka filternya, gua tes tanpa filter, sempet bisa lebih dari 50. Jadi sempet rung gitu. Terus abis itu pas gua bawa balik, berbet lagi. Jadi cuma sekali jalan normal, pas gua bawa balik ke pom bensinnya, berbet lagi. Anjir ini kenapa ya? Sementara jam udah setengah 7 jam 7. Gelap nih. Udah gelap. Lumajang masih sekitar sejam setengah lagi. Mau sampai kapan nih? Udah akhirnya udah deh Wir. Jalan selama bisa jalan 40, kita jalan aja sampai ketemu bengkel. Bengkel manapun yang punya alat lengkap, kita mampirin biar kita bongkar. Gue bilang, aduh tapi repot juga ya. Udah gue yang bawa deh. Akhirnya gue bawa motornya Wira bawa motor gue. Gue coba paksa-paksa tuh. Anjing. Lagi seru ya. Soalnya ini udah mau ininya nih. Iya. Udah mau seremnya. Iya, udah mau seremnya. Udah mau seremnya memang. Ayuan nih, tiba-tiba anjing. Agak ini ya. Mas, jangan terlalu ini Mas. Lu yang minta ada cerita horor. Bukan, ini dia nih Mas, jangan terlalu musik yang tiba-tiba. Nah, gua yang paksa jalan nih. Baru jalan sebentar, terus gua tiba-tiba teringat satu hal. Wir berhenti dulu deh coba. Gua berhenti, gua cari koil. Otong koil. Di negara ini kita hidup dan ketemu di Bandung tapi otong koil. Ternyata masalah itu di koil. Masalahnya di koil. Gue lanjut cerita aja, udah amat gue mau ngecok. Gue mah bener, lanjutnya terus. Nah, jadi koil Harley itu posisinya ada di bawah tangki, Gen. Iya. Di dekat tulang segitiga nomor rangka. Iya. Jadi ini tangki, posisinya ada di bawah sini. Gue inget dulu chopper gua begitu juga karena kabel koilnya kendor. Jadi berbet. Jadi harusnya kan kabel koil kan gini nih. Ini kan koilnya. Di koil ada ujung soket. Nah, di kabel koil ada jepit gini nih. Jepitannya, iya. Buat gini nih. Krek. Nah, ini kan pengapian kan. Gue inget ini pernah kejadian di motor gue yang chopper. Lalu gue inget, jangan-jangan sama kayak motor gue. Gue cari koilnya Harley. Jadi koilnya Harley itu ada 2 kabel, kiri dan kanan. Gue tekan yang kanan, truk, normal. Jadi nggak kendor. Gue tekan yang sebelahnya, ternyata pas gue tekan, krek, ngunci. Berarti kendor. Iya. Begitu gue tes, cek, kenceng, gue gas, brung, normal. Masalahnya adalah, kalau yang kanan ngunci, dia nggak mungkin lepas karena getaran mesin. Karena dia modelnya tuh ngunci, Gen, tahu kan yang srek gitu. Jadi kalau mau nyopot harus pakai tenaga, pakai tenaga nariknya. Nggak mungkin dia karena getaran terus copot. Jadi begitu turun dari gunung itu, Alas Gumitir itu, pas keluarga Pura selamat datang di kota Jember, baru mendingan motornya. Baru ketahuan masalahnya. Nah, gue nggak tahu itu horor atau enggak. Tapi sebelumnya dari Banyuwangi sampai Aman-aman itu aja. nggak ada masalah. Dari Bali kita muter-muter di Bali, perjalanan berangkat nggak pernah ada masalah. Pas masuk hutan itu tiba-tiba berebet. Jujur gue kecewa sih. Memang kan gue bilang, makanya gue nggak tahu ini horor atau enggak. Iya, tapi itu janggal, Iya, Gen. janggal sih. Tapi masih ada kemungkinan yang bukan Apa? horor. Apa? Ya emang misalnya sebenarnya emang ada kendor dari sebelum-sebelumnya. Cuman ya emang mungkin di situ akhirnya karena getaran kelepas. Mungkin. Nah, ya. itu nggak mungkin, karena kalau karena getaran nggak mungkin, Gen. Mungkin emang udah kendor gitu, Bar. Maksudnya sebelum-sebelumnya udah Nah, kendor. untuk Lu ngecek terakhir kapan deh koil? terakhir di Bali. Karena Koil. di Bali itu Wira itu ngebenerin kelistrikannya. Jadi semua kabel tuh dicek. Ya mungkin pas di situ, pas masangnya lagi. Yo nggak mungkin lah, Nggak orang kenceng. di Bali normal. Kan Nggak kenceng mungkin. Karena gua kalau kayak gitu-gitu ngerti, Bar. Shit. Nggak mungkin itu. Tapi kan itu baru cerita 1, kan ada cerita kedua. Nah, cerita kedua nih yang gua tunggu nih. Yang ini guys, baru guys. Cerita kedua, setelah perjalanan itu, Apa tuh? persis dari kita nginep di Lumajang Lanjut. menuju ke Ponorogo. Oke. Ponorogo yang terkenal dengan reoknya. Jadi udah ngerasa normal nih, udah nggak ada masalah lah motor. Jalanlah kita set ke arah niatnya nginep di Ponorogo. Dari dari Lumajang kita jalan lewat bawah terus masih jalan sampai akhirnya kita berhenti istirahat
buka puasa di Tulung Agung. Glory Help. Tulung Agung. Tulung Agung is glory, Iya. Tulung is help. Help. Ya. Glory help. Glory Help. Nice. Jokes. Ya gitulah, istirahat di Tulung Agung, buka Baik, puasa. Right. Right. Yes. You're right. Kamu kanan. You left. You kiri. He left. He left and me center. You right. He me center. Me center. Gue tengah. He left me center. Lanjut aja Bar. Ya, dari Tulung Agung kita menuju Ponorogo. Iya. Nah, jadi setelah gue itu ngikutin Google Map karena gue belum pernah. Jadi gue pakai Google Map aja. Jadi pas dari Tulung Agung itu kita naik lagi, tiba-tiba naik hutan. Jadi dari kota terus tiba-tiba ke hutan lagi. Jawa Timur tuh. Dan itu udah jam 7 malam. Jadi kita melewati hutan dalam keadaan gelap. Sekitar jam 7-an kita masuk hutan itu naik sepi, nggak ada mobil lewat satu pun. Sampai akhirnya ada satu bis lewat, satu doang udah, habis itu nggak ketemu kendaraan lagi. Kita naik ke atas, naik terus. Kalau menurut Google Map, dari Tulung Agung ke Ponorogo itu cuma sekitar 2 jam lagi. Jadi kalau kita naik jam 7, harusnya kita nyampe Ponorogo jam 9. Naik ke atas, terus ada satu momen kita ketemu di persimpangan nih. Google Map-nya ngarahinnya ke kanan. Gua ikut ke kanan. Set. Terus pas baru ke kanan, tiba-tiba Google Map-nya gini, seret muter balik. Nyuruh muter balik. Tiba-tiba nyuruh muter balik. Gue pikir, ngaco kali nih. Gue jalan lagi terus lurus kanan. Google Map-nya balik lagi. Jalan lagi lurus, muter balik lagi. Gitu. Jadi mapnya gitu-gitu terus. Gitu. Oh iya. Jadi jalannya dari yang aspal, kita kan naik terus nih. Karena si Wira bilang, oh ini kita udah di atas nih, berarti tinggal turun. Karena dia kan ngerti vegetasi kan. Iya. Dia ngerti tumbuhan-tumbuhan. Ini tumbuhan yang di Atas tinggi nih, karena nih. dingin. Iya. Bisa tumbuh di tempat dingin. Udah kita di atas nih, bentar lagi turun. Karena itu lama, Gen. Kita udah naik, berapa lama kok nggak turun-turun? Naik terus. Naik ke atas, jalannya dari aspal, 2 mobil. Tiba-tiba jadi masuk jalan 1 mobil, tapi masih aspal. Aspal, jalan lagi, ikutin jalan. Tahu-tahu jadi jalan batu, aspalnya habis. Abis jalan batu, abis itu tiba-tiba jadi jalan yang kepecah 2 gitu, tahu nggak? Tapi yang batu, jadi yang tengahnya kosong, jadi cuman lebih timbul. iya. Sisa mobil lewat lah biasanya. Bukan. Jadi kiri kanannya batu-batu kayak gini nih, tengahnya kosong aja tanah. Jadi kayak buat mobil, jalur mobil 2 gitu. Selama-lama jadi jalan kecil 2 motor. Lama-lama sampai akhirnya jalan cuman bisa 2 motor pas-pasan gantian, dan nggak ada rumah warga sama sekali, sampai tiba-tiba kita nongol di masjid. Ketemu masjid, orang lagi traweh. Pas kita nyampe, ada bapak-bapak satu di sini kayak udah siap nungguin. Bapak-bapak aja, jadi di sini. Mau kemana Mas? Gitu. Nah, ngomongnya pakai bahasa Jawa. Wira yang nyautin. Anu Pak, saya mau ke Ponorogo lewat sini bisa. Bisa, tapi jalannya susah. Bisa, tapi jalannya curam banget. Kayaknya Masnya salah. Jarang ada orang mau ke Ponorogo lewat sini. Gitu. Ini tuh jalan susah lah, curam banget, apalagi ini gelap. Intinya gitu kata Wira. Dia ngomongnya pakai bahasa Jawa berdua. Terus lewat mana Pak? Coba muter balik, nanti di persimpangan ke arah yang satunya lagi. Jadi, nah akhirnya tuh udah tuh, oh iya Pak, terima kasih segala macam. Punten, permisi, kami pamit. Balik Wir, balik. Nah, seingat gua pas gua berangkat ke temu musola itu nggak begitu lama. Tapi pas keluarnya kok kayaknya lama banget. Kayak nggak, ini mana persimpangan yang tadi kita lewatin gitu. Lama banget, nggak. Karena udah mulai agak nurun kan, turun. Sampai akhirnya, oh ini nih persimpangan yang tadi. Tapi dari sepanjang jalan gua bolak-balik itu, Google Map-nya tuh masih gitu-gitu terus, Gen. Di HP gua. Jadi kan HP gua masih ngaco, masih gitu terus. Sampai di persimpangan, oh kata bapak yang tadi, kayaknya di persimpangan yang tadi kita belok kanan. Cari rumah warga nggak ada. Oke, kita coba kanan dulu. Coba kanan, cari lagi, begitu ada rumah warga. Pertama yang langsung kelihatan ada warga, kita langsung nanya, Pak bener, permisi kalau Ponorogo bener lewat sini? Oh bener. Jalan terus. Jalannya itu kecil, akhirnya makin situ kecil. Cuman buat 2 mobil papasan. Jalannya tuh turunnya terjal sampai remnya Wira blong, kepanasan. Jadi ada sempat kita, wah rem gua blong Bar katanya, rem belakang gua blong. Akhirnya udah nunggu adem dulu di tengah hutan berduaan, cuman pakai lampu motor gua. Udah nih,
Ada, bisa lah pelan-pelan aja Wir, nanti ngeremnya dikocok. Keluar, jalan, terus itu turun. Nah Google Map-nya tuh masih gitu Gen. Google Map-nya tuh nggak jelas, jadi udah nggak patokan Google Map. Karena makin dijalanin, durasinya tadinya udah 1,5 jam, 1,15. Tahu-tahu jadi jalan gini tapi 1,20. Lah kok nambah? Udah jadi udah nggak di ini tuh, tapi tetap nyala. Jalan, turun, remnya Wira blong. Sampai akhirnya kita keluar. Jadi keluarnya tuh agak nanjak gini kan. Nanjak, blong, baru jalan aspal normal, jalan kota. Jadi kayak, itu tuh kayak jalan tembusan entah di mana. Keluar. Nah begitu keluar situ gue baru sadar, itu 9:30 malam. Jadi masuk jam 7, kita baru keluar 9:30. Harusnya kan jam 9 udah nyampe Ponorogo. Berhenti dulu nih. Wah penerangan. Alhamdulillah kata Wira, berhenti. Remnya Wira blong lagi soalnya, masih blong. Berhenti gitu, lama. Terus gue story. Akhirnya keluar juga dari hutan, akhirnya kita nemu peradaban. Oh panik abis di hutan ngerokok kenceng banget. Gue storyin ke Wira di motornya. Habis itu udah gue beli jajanan. Oh udah deket nih Wir, sekitar 30-40 menit lagi nyampe Ponorogo, 30-an lah. Jalan aja kita pelan-pelan sampai rem lu balik lagi. Kan ntar adem dipakai jalan, oke jalan lah. Jalan, wih peradaban, ketawa-ketawa, oh, kacau gini. Masuk hutan lagi bangsat. Jadi sebelum Ponorogo hutan lagi. Hutan lagi Wir, gimana? Tapi Jawa Timur emang gitu kan? Iya, makanya ternyata gue baru tahu begitu sampai Ponorogo cerita-cerita, tapi belum selesai nih. Jalan sampai Ponorogo, jalan hutan lama tuh, setengah jam tuh nyampe. Lewatin hutan tuh masih setengah jam lagi, bener-bener sepi dan mobil cuma 1-2 lewat lah. Lewat segala macem. Apa? Nah, lu. Ya lu goyangin kali lu. Terus Bar. Keluar nih, nyampe lah Ponorogo. Alhamdulillah nyampe kota Ponorogo. Mampir ke warung kopi temannya Wira. Mampir ke warung kopinya temannya Wira. Udah cerita-cerita, iya tadi kita nyasar di hutan gini-gini, masuk jam 7, keluar jam 9:30, hampir jam 10, ketawa-tawa. Oh iya Bang, alas itu kalau nggak salah namanya ya. Alas Tungger Sawu. Namanya Alas Tungger Sawu, itu dari Tulungagung menuju Ponorogo. Iya tuh kita sasarin dulu, ketawa-ketawa. Terus masuk DM orang. Chat dari Ubay. Lu lewat mana? Gitu. Tadi lewat ini, kenapa? Gue lihat story-nya lu, itu di habis ini jangan lanjut jalan ya, nginep aja dulu di Ponorogo. Kenapa Bay? Udah besok aja gue ceritainnya. Langsung besok apa nih? Terus gue buka DM dari anak-anak teman kopi yang di Purwokerto. Lur, jangan lanjut jalan, nginep dulu aja. Ini kan malam 1 suro. Hah? Anjing merinding gua. Dan itu hari Kamis. Gue baru sadar. Ini hari Kamis. Gue lupa malam 1 suro atau... Oh, itu malam Jumat Kliwon, bukan 1 suro, sorry. Ini malam Jumat Kliwon. Nginep dulu aja. Kenapa emang? Udahlah besok aja. Habis itu udahlah. Oh iya, udah. Wir, nih kata ini anak-anak gini. Iya emang kita nginep kok. Iya ini mau nginep Ponorogo. Kita nginep lah. Habis selesai dari situ sekitar jam 11, jam 12. Iya jam 12, jam 12-an kita ke hotel. Hotel yang kita datengin nggak ada penghuni lain selain kita. Lu aneh banget sumpah ya. Jadi pas kita datang nih, hotelnya tuh masih hotel yang sama, Gen. Hotel yang gue cerita tadi di Aceh. Iya. Jadi modelnya tuh rumah gede. Kayak bungalow lah. Kayak bungalow. Jadi masuk gede. Orang pas kita datang, penjaganya pada tidur karena nggak ada tamu lain. Lu nunggu di mana? Di Saranin atau? Di Traveloka. Oh. Nyari yang budgetnya di bawah 200. Iya. Gitu. Datang, ketok-ketok, ya check in ini. Masuk nih. Jadi itu kayak rumah nih. Masuk perumahan, rumah gede, kamar. Terus ada lorong ke kiri, ada lorong sedikit. Terus di belakangnya kayak di sebelah kirinya kayak ada komplek perumahan yang kayak tadi, komplek kamar, lantai 2 kamar. Iya. Kamarnya yang mana Mas? Oh di belakang. Oh bukan yang di depan ini, bukan yang dekat resepsionis. Jadi masuk ke kiri lorong, naik tangga, kita atas paling kiri pojok. Karena kita mesen kamar paling murah. Jadi atas dan paling pojok, paling jauh dari resepsionis. Dan nggak ada penghuni lain di situ, Gen. Itu jam 1 pagi tuh. Gue inget karena sebelum tidur Wira beli sahur untuk makan sahur lalu tidur. Pagi bener-bener nggak ada orang. Bilang lah sama anak-anak tuh cabut nih, udah mau cabut dari Ponorogo menuju Purwokerto. Nah itu mau langsung balik. Baru pada cerita
Katanya motornya Wira ketempelan, di motornya Wira ada sesuatu. Anjing. Merinding gua. Katanya si yang teman-teman kopi itu. Motornya Wira katanya ketempelan sesuatu, makanya ada aja masalahnya pas dari kemarin. Katanya. Berarti dari sebelumnya tuh. Iya. Katanya ada yang katanya, tapi kan gue nggak tahu ini bener atau enggak. Karena itu kan kejadian berturut-turut kan. Dari Lumajang sama dari Brebet sampai Remblong dan disasarin. Katanya ada yang ngikutin di motornya di Wira lah, di motornya Wira gitu-gitu. Ya terus abis itu udah kita jalan pelan-pelan aja kata Ubay dan anak-anak Purwokerto yang di Layana Kopi itu, si Mas Wildan namanya, yang katanya bisa ngeliat karena dia Jawa Kejawen gitulah. Dia katanya sih, gua nggak tahu bener atau enggak. Jalan pelan-pelan aja, nanti kalau udah lewat dari Ponorogo aman harusnya. Akhirnya kita jalan berhenti di Wonogiri, pas banget. Wonogiri itu perbatasan setelah Ponorogo. Jadi keluar Ponorogo masuk Wonogiri, Wira sholat Jumat. Makanya malam Kamis kejadiannya, Wira sholat Jumat, terus gue ngabarin, ini kita udah di Wonogiri, udah aman, abis itu jalan kencang juga normal. Karena katanya, kalau penunggu daerah segitu, Jawa Timur, kalau misalkan udah nyebrang sungai atau nyebrang perbatasan, itu udah bukan wilayahnya lagi, jadi udah lepas. Gitu katanya. Anjir. Mengecewakan nggak? Kagak sih. Nggak ya? Oke ya. Nah tapi gue nggak tahu, gue nggak percaya. Maksudnya nggak yang nggak mungkin gitu, tapi ya udah gue nggak tahu itu bener atau enggak. Bisa jadi, maksudnya kemungkinan ada maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Iya makanya kan, tapi gue nggak tahu. Iya, anjing. Gitu. Lu nekat sih, maksudnya lu nggak lihat tanggalan, nggak ngelihat. Nggak tahu gitu. Gen, gue dan Wira nggak ada yang ngerti. Malam Jumat nggak ada yang tahu, nggak tahu. Ya, jalan aja, gitu. Jadi cerita horor. Nggak apa-apa kan, pengalaman iya, lu bermotor. itu. Bokap gue pernah, tapi bokap gue aneh juga tuh. Dulu di Lombok. Pokoknya dia dulu kerja kan agak jauh tuh. Maksudnya dia punya kayak peternakan yang harus, karena bokap gue peternakan kan. Kuda ya? Bukan, semua hewan lah, hewan ternak lah. Oh. Nah, jadi ada satu kandang gitu yang bokap gue ngurusin lah, kayak suntikin segala macam gitu. Sering bolak-balik. Nah, ada satu tempat tuh tikungan gitu, itu terkenal horor. Nah, motornya itu nggak bisa bunyi klakson. Jadi klaksonnya itu kalau dipencet kagak ada suaranya. Kalau lewat situ? Suara listriknya doang. Iya, suara kayak aki tekor. Iya, kayak aki tekor. Sehari-hari emang nggak ada. Oh, emang nggak bisa? Emang nggak bisa. Ada tikungan itu, Bar. Emang katanya ininya harus bunyi klakson. Yeah. Bunyi loh klakson. Kalau lewat situ? Lewat situ tiba-tiba bunyi. Bokap gua dulu. Yeah. Bokap gua tuh dulu kan ada namanya amor-amor, tapi nggak tahu ya kalau di itu nama kandangnya apa, nama apa ya, pokoknya amor-amor di Lombok tuh. Jadi ke amor-amor tuh, dari Mataram ke amor-amor. Bunyi ininya. Klaksonnya. Klaksonnya. Padahal sebelumnya enggak. Kaget bokap sebelumnya gua. enggak. Kagak bunyi. Bokap lu mencet itu karena emang katanya syarat. Iya. Ya udah gue pikir yang penting gue mencet. Yang penting mencet. Bunyi lah, bingung bokap gua. Tapi situ doang. Abis itu mati lagi. Mati lagi, kagak ada nyala lagi. Aneh banget, Bro, sumpah. Yeah. Tapi ya percaya nggak percaya kayak begitu-begitu ya. Ya kalau gua kan emang punya kan. Itu tuh kejadian horor yang lu alamin. Yeah. Tapi itu lu saat itu lu sama Wira ketakutan nggak? Enggak. Biasa aja. Enggak, biasa aja. Makanya sebenarnya gue tuh ngerasa agak anjing, ngeri juga ini di yang terakhir tuh, karena udah kejadian 2 kali berturut-turut, ada ngerasa aneh. Pas di hotel itu agak ngerasa ngeri juga. Maksudnya ngeri karena anjing kita berdua doang di Hotel di bangunan segede ini, seluas ini gitu. Iya. Karena kita pesannya paling murah, dapatnya bisa pas paling atas, paling pojok kan. Jadi paling pojok, kamar kedua dari ujung. Lagi itu hotel kagak ngasih aja kali yang dekat-dekat resepsionis ya. Nah itu katanya beda Mas, yang di ini harganya sekian karena pakai AC. Nah yang gue emang pakai kipas. Jadi gue sama Wira tuh kalau jalan emang selalu hotel paling murah. Itu lu kan kayak motoran gitu-gitu, baru lu keluar duit kan itu. Itu makanya karena neken budget, nginep paling murah. Tapi terbayar lah, maksudnya dengan lu ngeluarin duit gitu terus. Terbayar. Maksudnya dengan kesenangannya. Oh iya. Kayak nginep itu kan hotel gua kalau nggak salah paling cuma 120.000, patungan sama Wira 60. Lu ada keinginan, Kadang-kadang gantian, gua bayarin hotel, Wira bayarin makan, gitu-gitu aja. ada keinginan kayak gue pengen deh sekali-sekali touring itu tapi yang head on gitu. Ya, Enggak, gua. Enggak. Lu emang nyarinya motoran. Karena gua itu senengnya di jalan, bukan di tempat tujuan. Jadi tempat tujuan ya udah. Istirahat ya udah, bodo Istirahat ya amat. udah, yang penting gue bisa tidur, bisa mandi, nyimpen barang, laptop, kamera aman. Kayak yang head on misalnya kayak makan ya head on. Enggak segala juga, gitu, enggak juga. Biasa Aja. Nah, gue tuh bukan orang yang nyari makanan banget juga. Yang kuliner banget. Ada nggak sih yang nawarin lu buat Bari bikin tour dong, nih ntar Belum nih. kalau ada lu mau? Mau. Keliling Indonesia. Lu misalkan ada brand
nempel ke lu, Regen mau nggak sama bawa motor kita kemana? Gue mah siap ngawal lu, Gen. Maksudnya, lu ngajak gue sebagai misalkan konsultan atau sebagai road captain, gue ngurusin itinerary lu semua, lu tinggal naik motor dan ngegas, mau gue. Karena gue suka. Sesuka itu dia. Bahkan dibayar mau gue. Ya kalau dibayar mau kan tadi lagi ngomongin ya kalau dibayar biasa aja. Ya harusnya nggak dibayar pun mau gitu, dibayar apalagi gitu harus. Tapi dibayar mau gue. Iya semua pasti pengen gitu Iya, dibayar. gitu. Kalau motor impian lo apa, Bar? BMW GS 1250 R. Kenapa? Buat keliling dunia, Gen. Pengen lo keliling dunia naik Pengen motor? gua keliling dunia naik motor. Bahkan gue ingin menguasai dunia dengan sepeda motor. Ntar lu pelan-pelan. Jangan langsung menguasai. Diomelin mulu gua, Po. Lu apa? Boris beli GS. Iya, Bang Boris pengen beli GS, makanya mau Boris bukan dia beli inian kan? makanya R90 dijual-jualin. kan? Enggak. Bukan dia beli BMW R90 jadinya. GS, maunya beli GS dia. GS yang berapa? Touring. 600. 1200. Kok 350 ada juga kan? 310. 310 ada juga kan? Tapi itu India. Iya, buatan India. Tapi BMW juga. Brandnya BMW, basic mesinnya TVS. TVS apa? TVS. TVC itu ya? TVS, TVC. Beda. TVC apa? TVC kan? Nggak ada, Bukan, TVS. bukan. Oh, TVS. TVS Neo, TVS Apache. Nggak tahu gua. Yang buat ngangkut garam juga ada TVS. Nggak tahu gua, kayaknya ada. Itu TVC. Itu TVC Nggak tuh. ada. Ada TVC yang gini nih Nggak ada. tulisannya nih. PVC pipa itu. TVC Apa? motor. Nggak ada. TVS, Gen. No, TVC motor. Mana? motor TVS, company. motor TVC. company. Kalau motor, jangan mendebat gua lah, Gen. Iya. Sorry guys. Nggak, sebenarnya gua nggak ngerti-ngerti banget sih. BMW GS ya? Itu yang 1200 itu. Gila harganya mahal banget. Itu yang K25 ya kayaknya ya. Bukan K50. banget, Yang paling oke tuh BMW 1200 yang K51. Itu paling agak mudah. Berapa tuh harga? Gue sih pengennya yang 1250 Berapa tuh? sekalian yang paling baru. 1M. Barunya ya 1M sekian lah. Misalnya lu punya duit segitu. Tiba-tiba nih ada dar gitu. Lu beli motor dulu atau beli rumah? Motor. Anjing orang. Gue kalau punya BMW guys, nggak apa-apa gue nggak pulang. Karena pasti nggak pulang, Gen. Lu pernah nyobain nggak? Udah pernah nyobain? Mau guys. Nyobain BMW guys Pernah, ya? pernah. Udah Punya pernah teman gue, nyobain? Punya 1200. Kalau misalkan nih BMW, gua kasih lu Bar, buat iya. Om Jo. Iya misalnya nih, Iya. nih Bar. Tapi lu lagi main sama anjing mulu dia sekarang. Melatih Instagramnya anjing. melatih anjing mulu, Gen. ke Ntar gue Jawa, dikasih anjing lagi tur gue. ke Jawa, tur ke Bali dah, Kedeketan pakai BMW GS ke Bali mah. ke Ekuador Mau, misalnya, mau. Amerika Latin tuh. Amerika Latin. Mau lu berangkat? Mau gue. Tapi motornya tuh dipinjamin doang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus nggak dibayar. Nggak apa-apa. Ongkos sendiri. Gue nyari ongkos sendiri. Mau lu? Mau gue. Lah gila nih orangnya. Hah? Kok mau sih Bar? Ya mau lah. Ah? Yang penting kan kalau dikasih pinjem kan servis kan pasti udah diaturin kan pas sama BMW. Iyalah, Jar- servis. Kalau bensin nggak apa-apa deh, gue nyari sendiri deh. Nginep gue nyari duit sendiri nggak apa-apa. Oh gila nih orang nih. Terlalu motor mas hidupnya. Karena memang gue ini Gen, gue tuh seneng experience-nya. Mau gue dipinjemin motor, diaturin semua jaringan servis dan segala macam, paling nggak aman tuh servis. Gue nyari duit buat makan, visa, hotel, nggak apa-apa. Nyari sendiri gue. Gokil. Mau gue. Ya udah langsung. Ya gimana motornya nggak ada? Nggak ada motornya. Ya siapa tuh kalau ada. Kan ada Kawasaki juga kan yang model kayak gitu kan? Banyak, Versus. banyak. Versus. Itu lu nggak pengen? Ducati juga katanya bagus banget. Ducati ada Desert X model. Ducati panas biasanya ya. Kalau untuk keliling dunia kan enggak. Lebih lincah. Ducati Desert X sebenarnya lebih ke enaknya itu buat ini Dakar, rally Dakar. Oh jalanan ini. Pasir, serut, Iya. hancur gitu enak. Ya buat aspal juga oke sebenarnya. Sebenarnya Kalau motor BMW semuanya. sebenarnya rata-rata motor adventure itu memang peruntukannya untuk keliling. Karena motor-motor adventure itu sudah didesain dan disetting bisa mengkonsumsi BBM paling jelek sekalipun. Ya misalkan BMW GS Iya. DC premium, jalan itu motor, nggak ada masalah, normal. Karena emang setelan kompresi mesinnya semua segala macam udah diatur untuk bisa minum BBM dengan kualitas paling buruk. Berarti dimanapun bisa. Iya, makanya kan untuk keliling dunia, kalau misalkan lu lagi di daerah terpencil, bensinnya di situ kualitas bensinnya jelek banget, tetap bisa jalan tuh motor. Legenda pemotor yang udah pernah keliling dunia ada yang lu tahu? Namanya Om siapa ya? Orang Indonesia? Orang Indonesia, orang Bandung. Dalton, Budi Dalton. Bukan. Budi Dalton pernah motor juga.
Om JJ. Itu dia berapa tahun Bar buat Oh, keliling dia dunia? 9 tahun. Keliling dunia 9 Iya. tahun. Anjing hidup. Om Jeffrey Polnaja. Nah, kayak Dia itu dia tuh udah tuh solo ride through 99 negara. Dia udah 99 negara naik motor. berarti Dia tuh naik motor dari 2000 dia naik BMW 1100 itu dari tahun 2009. itu keluar dealer langsung jalan kali dia. Nggak tahu gue. Lu mesti nonton. Gue punya bukunya. Gue punya buku Berarti tulisannya dia. Kayak visanya gitu dia bawa banyak visa dong. Ngurus kan dong ya? dibantu. Gila. Pengen Om Jeffrey Polnaya. Dia keliling dia. Bertahun-tahun kayak begitu. Gue lupa dia keliling dari tahun berapa gitu. Itu dia udah punya istri, udah punya keluarga. Udah settle. Emang Berarti hidupnya dia udah settle. 9 tahun buat Tapi ada dia kadang balik berapa hari atau ntar istrinya naik nyusul. pesawat. Iya, istrinya nyusul. Maksudnya motor disimpan di misalnya dia udah nyampe Prancis nih. Iya. dia balik dulu ke Indonesia. Ada gitunya. Oh, gue pikir 9 tahun ninggalin Enggak yang nggak pulang. Kadang-kadang kalau dia lagi di mana terus ada agenda yang agak slow, istrinya nyusul berapa hari. Jadi memang hidupnya udah settle. Hidupnya udah settle lah. Bisnis udah jalan. Motornya juga udah BMW. BMW. Iya sih, maksudnya. Mana? Ini orangnya gitu. Om Jeffrey Polnaya. Keren ya. Botak. Enggak, bukan jangan di-highlight di botaknya. Gue lupa dia dari tahun berapa ya, 2000. Pokoknya udah 9 tahun tuh dia tuh ngelilingin. Lebih dari 9 tahun ya itu 90. Coba kita cari ya. 2006. Dia dari 2006 terus berakhir di 2019. 9 tahun bener kan? 2015. Iya, 9 tahun bener kan? Iya, 9 tahun. Ini pertama kali nih. Oh, dia bermotor keliling dunia demi perdamaian Iya, menunjukkan bahwa Indonesia agendanya. bukan negara terorisme. Dari Keren. 2006 sampai 2015. Lu kalau keliling dunia, lu akan ada agenda apa Bar kira-kira Bar? Berkendara untuk kesehatan mental. Oh, berkendara untuk kesehatan mental. Karena kan laki-laki itu Butuh. bebannya tuh terlalu besar. Banyak sekali anggapan bahwa laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis, dia tuh harus mimpin apa segala. Padahal laki-laki manusia juga. Nah kadang-kadang beban-beban seperti itu ditahan sama laki-laki sendiri. Nah rilisnya kalau menurut gue bisa dengan motoran. Motoran tuh terapi. Ya mungkin banyak. Ada yang rilisnya dengan cara lain-lain. Iya, tapi kalau gua ngerasa rilis gue itu dan itu tuh membantu sekali karena di beberapa riset juga ada untuk kesehatan pria itu berkendara motor selama berapa jam tuh memperbaiki apa gitu-gitulah. Kenapa lu nggak jadi tukang ojek online, Bar? Itu kan bukan untuk kesenangan, itu untuk bekerja. Tapi kan akhirnya lu Tapi di ini jalan kan mulu. tapi ini kan pikiran, Gen. Oh, Beda berarti, dong. Motoran bukan untuk tuntutan orang harus nganter apa. Bukan, Kalau itu lu emang ya, untuk makanya kenapa tujuan lu aja kenapa ya? kesehatan mental rilis itu kan berarti kita tidak mikirin apa-apa selain kita sendiri. Oh, Itu kan. nggak ada harus menuhin target. nggak ada Nah, harus itu mah sama nganter aja stres-stres juga. Oh. Gitu, Gen. Berarti patut dicoba mungkin Nggak ngerti. untuk beberapa orang ya, maksudnya dengan motoran itu bisa untuk terapi ya. Mungkin Iya. ada yang mungkin belum tahu nih gue terapinya apa ya, mungkin dengan motoran. Ada yang terapi ikan, ya ada yang terapi ikan, yang rendem ada kaki yang terapi itu. api, terapi api, Iya. bagan si api-api ada. ada bagan siapa api. Kalau misalkan nih, Ini ngeri perutnya. lu ketemu gadis impian lu Bar, Mm-mm. yang lu kan sekarang belum nikah nih, gadis impian lu yang kayaknya ini udah paling pas lah buat jadi istri. Tapi tiba-tiba udah nikah, udah segala macam gara-gara hobi motoran lu yang menurut dia mengganggu kehidupan rumah tangga. Terus akhirnya dia suruh lu untuk berhenti untuk motoran. Kayaknya mah enggak lah, Gen. Maksudnya ketika pacaran kan pasti udah tahu kesukaan gua apa. Orang tuh pacaran tuh lupa sama segalanya. Iya, Kehidupan kenyataannya tuh akan ada di pernikahan, Bar. Betul, iya memang. Tapi kan ketika sudah menikah kan pasti dia tahu batas hobi gua dan gue juga tahu gua sudah berkeluarga. Iya. Misalnya nih lu dapat ya itu kayak tadi keliling dunia dengan motor. Berarti kerja dong jatuhnya. Keliling dunia dengan motor dan lu tidak direstuin dengan kesempatan yang ada itu. Nggak, kalau dia ini nggak mungkin direstuin sih, Gen. Kalau gadis impian gue pasti tidak merestui. Pasti tidak mungkin tidak merestui, pasti merestui. Ya misalnya kan. Tapi kan alasannya kuat, karena gini, pergi itu kan yang penting kan dapur tercukupi. Iya. Dapur Tapi enggak, bukan cuma sekedar dapur, sosoknya juga tetap harus betul, ada. makanya kan kayak yang si Om JJ itu kan nggak selalu nggak pulang. Ada ntar kadang istrinya nyusul sekalian liburan kan sama. Kenapa ngeludah, Mas? Kenapa ngeludah? Ya tapi kan kalau kayak Om JJ nih, misalnya kita ngomong, ya mungkin dia tidak ada terhambat oleh masalah itu. Iya. Atau mungkin ketika lu punya anak lu yang minta, "Pak, Papa mau pergi ya, Pak, jangan tinggalin aku Ya kan papa pergi dulu ntar pulang lagi gitu. Lu nggak berarti tetap Tetep lah. motoran. Tetep lah.
anak istri untuk Yang penting tanggung jawabnya terpenuhi, udah. Gue mah gitu aja prinsipnya. Ninggalin bukan dalam keadaan gue happy sendiri anak istri, enggak. Iya, maksudnya ya dalam alasan kerja gitu. Iya. Ya, tapi kan kita nggak tahu nih tiba-tiba. Ya kalau nggak tahu nggak usah diomongin sekarang, Jangan gitu. tiba-tiba nih dia, kamu mau motoran keliling dunia, yakin? Kamu akan ninggalin kita berapa tahun? Nggak mungkin. Pasti dia udah tahu mimpi gue, cita-cita gue sebelum nikah. Dan harusnya ketika dia memutuskan untuk mau menikah, harusnya dia udah tahu. Begitupun gue sebaliknya. Ya, berarti harus lu harus meyakinkan dulu tuh istri. Iya ya. dong. Itu kan dua keputusan bersama kan. Ketika dia, misalkan si cewek ini menikah dengan gue, pasti dia tahu cita-cita gue apa, mimpi gue apa. Ketika gue menikah sama dia juga, gue tahu dia cita-citanya apa, mimpinya apa. Nah, kalau dari awal udah gak ketemu, pasti nggak akan jalan kan. Mungkin akan ada salah satu yang berkorban, kayak Mas Panji cerita soal Gamila tuh. Si Mas Panji ngerasa Gamila tuh berkorban bahwa buat ikut ke New York demi mimpinya Panji. Tapi kan Panji juga ke New York nggak yang kita selamanya di sini. Ada batas waktu yang, oke kalau kita gagal kita balik lagi, kita gantian, kita kejar mimpi lu gitu. Ada kompromi itu, Gen. Anjing serius banget nih obrolan. Ya enggak, gua karena kita harus apalagi rumah tangga tuh baru. Ya iya bener, makanya menurut gua kayak omongan Mas Panji tuh ada benernya. Si istrinya rela bukan karena terpaksa. Oke, nggak apa-apa kita coba kejar mimpi lu karena lu orangnya kan si Mas Panji kan udah terencana tuh. Oke, kita coba dari sekian tahun, kalau gagal nanti kita balik atau gimana ya udah kita lanjutin mimpi yang lain. Udah gitu. Siap berarti lu. Oh, ini obrolan tadi agak serius, cuman ada gambar garuk ketek tadi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Biarin aja mau ngapain ini orang nih, anggapnya pajangan nih. Gitu, Gen. Kalau gua ngerasanya. Ya berarti lu agak cukup selektif untuk memilih istri pastinya sih. Mungkin gua ya, mungkin ya. Kayaknya karena gitu sih, Bar. Kayak kita pasti ada nih hobi-hobi yang harus dikorbankan ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah gitu. Gua tuh nggak punya hobi lain, nggak punya sejauh ini ini gua belum menemukan kesenangan lain selain bermotor. Jadi sekarang aja hidup gua tuh kalau nggak kerja ya misalkan pacaran, motor udah. Jadi gua nggak yang aneh-aneh, gua tidak seperti beberapa teman-teman yang nggak ngapa-ngapain tapi aneh-aneh di luar, sama pijet, ngentot, langsung aja ya. Iya. Bersetubuh, selingkuh, punya punya simpenan gitu-gitu. Nah, gue tuh enggak tuh gitu-gitu. Simpenan gue paling tiba-tiba gue beli motor baru nggak bilang-bilang. mungkin lebih ke gitu. Ya, coba nanti. Iya kan. Mudah-mudahan lu ketemu sama jodoh yang benar-benar bisa support lu itu sih, Bang. Harusnya kalau jodoh pasti bisa sih, Gen. Harusnya kalau jodoh kan pasti bisa. Karena gue sih kenapa lu tidak? Bukan, kalau gue sih lu ngomong begitu kan kayak jangan kayak gua. Bukan, kalau gua Rispo tuh termasuk disupport banget sama istrinya kalau gue lihat. Iya, kalau Rispo gue tahu, Rispo dia disupport. Gue juga disupport masalah motor segala macam. Tapi emang ada prioritas dulu, betul. Baru setelah itu motor. Itu yang tadi gue omongin, Gen. Prioritas tanggung jawab terpenuhi baru. Terus sama kayak gue main game. Kalau gue main game kan Mobile Legends tuh agak gila juga. Gue cukup gila gue main Mobile Legends tuh. Kadang sampai malam gitu. Cuman ya apa gilanya? Ya maksudnya gue pulang kerja nongkrong di luar sini, ini kan gue sebut GH nih, gaming house, kadang main game gitu. Nah itu sampai tengah malam gitu, sampai udah main gamenya naik gitu. Apa? Bener ya? Mending orangnya ada tapi kagak ngobrol gitu. Mending motoran ya, masih ngobrol lah kita di motornya ngobrol ya? Enggak, maksudnya istrinya kayaknya harus lebih sabar dari istri gua berarti. Kalau gua kan guanya pergi gitu nggak ngeliat. Oh iya, orangnya ada tapi nggak ngobrol ya. Tapi gua kalau misalkan di dalam mah nggak main. Tapi kadang kalau di luar tuh gua main, cuman gua nggak tahu waktu, tiba-tiba udah jam 12:30 gitu. Udah naik gitu, anaknya mau tidur gitu. Ya itu akhirnya kan udahlah gua ngalah gitu. Iya. Tapi lu ada rencana segera menikah? Atau masih sesantai? Pengen sebenarnya. Udah kepengen? Pengen, cuman ya itu masih pengen beli motor. Makanya kan gue pisahin budget beli motor, budget senang-senang, budget untuk hidup masa depan. Jadi gue pilih-pilih. Beli BMW, kira-kira BMW GS udah berapa persen nih tabungan lu? Duh, itu tuh justru gue mimpi yang sampai nggak berani, bukan nggak berani, lebih nggak berani nabung malah. Iya, karena kayak ya ntar kalau emang cita-cita terus ada rezekinya, ada lah gitu. Oh berarti lu tidak menabung saking menurut lu jauh banget nih? Kayaknya iya jauh banget. Kayaknya agak sulit tuh bisa punya gituan. Bisa tapi kayaknya lama banget. Bisa lah. Bisa tapi kayaknya lama banget.
Bahkan lu kagak, maksudnya tidak mempersiapkan untuk tabungan buat beli gitu. Enggak. Kalau ada ya udah kebeli. Tapi gue sekarang lebih ke yang gue punya duit segini, gue bisa beli motor apa yang gue pengen ya, udah gitu. Nanti jual pasti iya ada untungnya, nabung gitu aja. Kayak Rispo kan jual motor kan untung kan kemarin. Rispo mah kayak tiba-tiba dapat duit segepok beli motornya langsung yang inian ya. Tiba-tiba Nmax-nya begitu. X-Max. X-Max. Nabungnya kan orang nggak ngelihat, iya makanya. Nggak ngelihat nabungnya. Diem. Tiba-tiba ada Kawasaki. Orang WhatsApp, abis gue beli kristal tiba-tiba WhatsApp, gue punya budget sekian juta, nganggur nih, beli apa ya gitu. Terus seminggu kemudian beli Ninja. Padahal sebelumnya juga gue kagak tahu dia hobi-hobi motor banget gitu. Tapi kan dia emang hobi motor, kan pernah... Ini, Aerox? Enggak, sebelum itu kan gue pernah ngobrol motor sama dia juga. Dia kan dulu anak balap dulu. Zaman punya Thunder. Sekolah. SMA. Iya, ternyata gue baru tahu, makanya gue ngerti kenapa dia sekarang balik lagi hobi motor lagi. Karena baru punya duitnya dan udah bisa nge-provide hobinya. Dulu kan balap dia. Makanya sekarang gue nggak heran dia demennya bore up, racing-racingan. Emang di bore up juga motor lu? Oh, bore up, X-Max bore up. Jungkat-jungkit. Oh iya kenceng. Yang ke Bandung. Buat harian. Enggak, ke Bandung kemarin itu dalam rangka bore up, Gin. Itu kan buat harian kan? Tapi kan gua nggak. Biar enak ya, biar enak. Ya, seenak-enak di Jakarta mah kagak bisa ngebut-ngebut banget dong. Dia nyalip. Kan gue biar bawahnya dapat. Atas bawah ya. Jakarta mah nggak perlu atas. Bawah. Iya, main bawah. Buat lu ngejar nyalip-nyalipnya gitu. Nyalip-nyalip enak. Gede, tapi FU aja no. Buset, badannya gede disuruh naik FU nyelip di belahan pantat. Motornya lebih nyelip. Iya, nyelip di pantatnya. Motornya lewat gua yang Iya. X-Max gue nyobain dulu kan, gue sebelum ngambil motor ini juga nyobain X-Max kan. Ini goncengan aja kagak nyaman itu motor kan. Ya justru nyaman. Tebel, lebar banget bar. Indah pernah naik. Begini duduknya. pakai kursi jok yang gua dong. Ya gue tahu yang 2,5 juta kan. Lah, 5 juta. Ganti dia 5 juta joknya. Yang dari Yamaha gitu. Beda, dia beli lagi kemarin. Kan bodinya yang X-Max masalah. Eropa, jok X-Max Eropa. Kan bodinya yang gede banget mah. X-Max emang ada Eropanya? Ada. Joknya doang. Lu nggak ngerti, Gen? Tapi bodinya kan gede emang X-Max mah. Iya, tapi joknya beda. Akhirnya Emang lebih kalau dikecilin joknya, bodinya ikut nyusut. Ya jok gua itu duduk 12 jam nggak panas katanya. Nggak pegel. ya berarti kan masalahnya di kenyamanan kulit jok kan. Iya. Bukan lebarnya kan. Ya, lebarnya juga kan bisa di... Kalau gue lebarnya waktu itu. Hitung-hitung. Tapi akhirnya gue beli ini juga gue copot jok belakangnya supaya bukan buat boncengan. Emang lu nggak mau bonceng istri? Kagak enak bar naik motor goncengan. Gue pernah nyobain itu waktu ada goncengannya, terlalu ngedorong ke depan, terlalu banyak yang gue tahan di. Ya lu start. bilang sama Indah jangan nyender. Kan kita udah nggak perlu senggol tete. Iya. Ya, emang kagak perlu kesenggol tete. Maksudnya Tapi kan dia belakang bilang kagak ada pegangan. Indah, dah jangan nempel ke depan ya, megang jok aja mah nembak-nembakin orang kayak GTA gitu. Pegang belakang ini tak 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 gitu. Kagak ada, masalah belakangnya juga kagak ada pegangan. Gue goncengan sama dia ke inian Alfamidi di depan situ. Ya jelas capek karena ke Alfamidi di depan jalannya tuh pelan, polisi tidur mulu. Ya, apalagi- Motor gitu emang tuh. kalau ngebut dia bakal begini. Lah, kan kalau kenceng kan ke bawah angin. Wut gitu. Ya Allah, malah serem gue jadi tiba-tiba dia kayam kepalanya di bawah, malah horor. Q&A. Ini tadi kan gue nanya di Instagram nih. Makanya Andi Ferry. Bang Bari pernah nggak ngerasa bosen pas motoran? nggak pernah. Kan tadi udah kejawab tuh harusnya. Soal gue tuh senengnya di jalan ya justru. Tapi kalau kayak anjing jauh banget nih nggak nyampe-nyampe nih gitu. Paling jauh itu yang pernah gue jalanin itu pas pulang dari Sumatera, Gen. Karena Itu dia dari sedikit Krui, istirahat. langsung tembak ke Jakarta. Itu tuh kalau nggak salah, nih lu hitung ya. Gue berangkat jam 10 dari Krui. Krui itu Lampung Barat. Iya. Dari Krui ke Bandar Lampung itu sekitar 7 jam. Ditambah, pokoknya gue berangkat dari Krui jam 10, gue nyampe Jakarta jam 3 pagi. 10 pagi, 10 malam. 10 pagi. 10 pagi sampai Berangkat 10 pagi, sampai jam 3 pagi, jam 3 subuh. Nah, lu hitung tuh. 10 ke 10 aja udah 12 jam. Iya. 18. Nah, itu paling panjang. Karena gue tembak. Tapi itu karena ada di kapalnya sih, istirahat di kapal Iya. tuh. Sejam lumayan lah. 1,5 jam lah. Berarti lu nggak pernah tuh ngerasa kayak anjing jauh banget, apalagi kalau pulangnya dah. Kalau berangkat kan emang orang Itu berasa paling capeknya itu pas pulang dari Krui. Itu emang kepanjangan itu. Rutenya kepanjangan gak sehat. berarti bosen.
Capek. Bosen nggak? Bosen nggak? Bosen jalan Nggak, gitu. bosen nggak, capek. Nggak sehat. Motoran lebih dari 12 jam itu nggak sehat, Gen. 10 jam lah ideal. Gua 3 jam juga udah nggak sehat. Jadi naik motor 3 Kan, jam kan kayak pakai istirahat 2 jam sekali berhenti. Drownin Fox. Pertanyaannya nih. Bari sekarang udah damai sama Harry, berarti Bari udah sujud sama Harry ya? Emang kenapa sih lo sama Harry? Nggak ada, emang so asik aja, orang-orang itu so asik aja. Emang lu pernah ada Gue cuman berdebat aja, tapi kayak gua sama Rispo tadi? Iya, tapi orang-orang itu berantem gitu emang. Orang-orang so asik kan, biasalah. Follower-follower apa penonton-penonton gak jelas. Terus kok berarti Bari udah sujud sama Harry? Emang ada Harry ngomong sampai sujud? Ya itu makanya karena dianggapnya berantem, jadi lu maafan berarti lu nyerah dong gitu. Apa yang didebatin sama Harry? Ada masalah PSK. Gue bilang ini komunikasi di grup ini buruk. Harry bilang nggak ada yang salah komunikasi, orang gue jawab. Jawab kan bukan berarti benar. Kalau gue bilangnya gitu, lu ngejawab bukan berarti komunikasinya baik. Menurut gitu. Ini komunikasi grup ini buruk. Kayak gitu. misalnya apa kabar? Dia jawabnya baik doang. Maksud lu harusnya ada obrolan lagi setelah bukan. itu. Terus apa maksudnya? Maksudnya lebih ke kan koordinasi 4 orang jadwal itu kan susah kan. Kayak lu ngorganize jadwal segala macem. Itu kan susah. Tapi mereka tuh jawabnya tuh pada lama dan kadang-kadang suka nggak dibales. Itu lama dan kadang slow suka respon. Kadang-kadang malah nggak dibales, di skip aja. Setelah berapa hari gue tanya lagi, ini gimana kok nggak dijawab dari kemarin? Ya berarti bukan sekedar bales. Oh iya makanya. Nah kalau si Harry ngerasa gue bales kok. Itu dia debatin di podcast. Iya, kan podcast kita mah meeting juga kayak GJLS aja, meeting direkam, debat direkam gitu-gitu. Nah, orang-orang kayak gitu tuh ada fanatisnya Harry yang so asik sama gua. Oh, ada fansnya Harry ya? Harry macam-macam sebenarnya. Istrinya Dani kan dulu ketua fanbase-nya Harry. Emang iya? Iya. Oh iya bener, gue inget. Oh iya gue inget. Gue inget. Harry. Ya maksudnya ada fanatisnya Harry, ada fanatisnya Popo, ada fanatisnya Yuda. Gue nggak tahu ada fanatis gue atau nggak, tapi gue tuh dari dulu nggak pernah demen yang kayak gitu-gitu, Gen. Jadi gue nggak pernah. Udah. Ada kali. Nggak peduli gue, maksudnya pokoknya jangan. Orang ini banyak yang tahu tentang lu. Iya maksudnya nggak apa-apa, maksudnya lu kenal, tahu nggak apa-apa, normal aja. Cuman jangan yang. So asik. Iya kan beda ya maksudnya. Kalau so asik sama yang emang beneran pengen bercanda doang tuh beda tuh, Gen. Kita tuh bisa ngerasa kan. Ada orang-orang ini mah bercandanya emang pengen so asik. Pengen so asik aja ini, bukan yang beneran bercanda yang karena kenal gitu. Kalau bercanda karena dia kenal gua kan beda tuh. Gitu, gua nggak demen aja dari dulu yang kayak gitu-gitu. Jadi gua suka tidak menghiraukan, menggubris orang-orang fanbase lu itu. Ya fanatis. Menurut gua fanatis yang terlalu berlebih. Ya fanatisme udah pasti berlebihan sih. Tapi masih jalan PSK? Masih. Baik-baik aja semuanya kan? Baik-baik aja. Orang kemarin baru ngejob kan di Podfest, gimana lu? Iya. Berapa tuh dealnya? Di bawah lu lah. Gue pengen nyobain motornya Rispo nih. Ya udah abis ini ntar lagi nih. Sekarang kali ya? Ntar tanggung. Ada yang nanya nih, ini mungkin minta masukan nih. Pumpkins_222 Bang, mending beli XR 100 atau RX Twin? XR? XR? Iya, XR CP apa RX Twin? Tergantung buat apa sih. Nah, kadang-kadang suka bingung tuh, mending beli ini apa beli ini. Karena kadang-kadang yang dibandingin bukan kayak apple to apple sih, tapi lu pengennya tuh apa? Kebutuhannya apa? Berarti sesuaikan sama kebutuhan. RX Twin tuh enak karena dia 2 silinder, udah keren aja gitu. RX Twin. Kalau XR 100 gua nggak tahu RX 100 kali maksudnya. Terakhir nih Bar. Ya. Bang Bari, menurut lu siapa anak stand up yang lebih jelek dari Benny? Waduh. Muka juga udah parah itu. Itu udah parah Benny, mentok di Benny. Ya udah, gue setuju. Setuju gue. Masa Putra Uma kagak? Masa Pak Riyadi kagak? Putra Uma tuh begitu karena ketembak Tommy Babab. Oh iya, Pak. Iya. Lah. Bak Riyadi dah. Bak Riyadi sekarang musisi. Musisi ya? Timlo kan dia sekarang. Oh iya. Berarti Benny nih ya? Benny. Iya sih, Benny. Udah terakhir. Anjing banyak ya. Episode 2, nanti ada episode 2 gua sama Regen. Kayaknya kita bikin program aja deh, Gen, berdua, Gen. Seru obrolannya soalnya. Ini suara gitar masuk. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan Bagian. Ini gua lagi ada tamu, kita nanti lanjut lagi kapan-kapan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Bagian.